Bab 431 Kemampuan Pengintaian Baru Sistem. Nama, Pencuri Abadi Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Bab 431 Kemampuan Pengintaian Baru Sistem. Jangan bilang kau menginginkanku. S sama sekali tidak terpengaruh oleh tindakan menawan Alia. Sebaliknya, dia merasa ada yang tidak beres dengan perilakunya. Tapi dia tidak bisa menjelaskannya, jadi dia memutuskan untuk fokus pada tujuannya. Dia dengan tenang berkata, "Aku di sini bukan untuk bercanda. Aku ingin 50 harta ruang penyimpanan kelas 3, atau jika kau bisa memberiku 100 harta ruang kelas 5 sebagai gantinya, itu akan lebih baik." Mata Alia bersinar dengan ambiguitas saat dia akhirnya menghentikan tindakan menggoda itu dan bertanya, "Kita bisa mengatur 50 harta ruang penyimpanan kelas 3 rendah untuk yang lebih tinggi. Harta ruang penyimpanan itu cukup berharga dan terbatas di sini, jadi aku tidak bisa membantumu dengan itu." S sudah mengharapkan ini, jadi dia tidak terlalu terkejut dengan ini, dan dia puas dengan 50 harta ruang penyimpanan kelas 3. "Tidak masalah, aku bisa melanjutkannya. Di sini, lihatlah isi cincin penyimpanan ini dan beritahu aku apakah itu cukup untuk perdagangan kita." S mengangguk dan meletakkan 20 cincin penyimpanan di atas meja. Alia tersenyum menawan sebelum dia mencap cincin itu dengan tanda jiwanya, dan kelopak matanya sedikit bergetar ketika dia melihat semua bahan dan harta karun di dalam cincin itu. S telah mengambil hanya sebagian dari kekayaannya dan barang-barang ini sama sekali tidak berguna baginya, tetapi mereka sangat memikat bagi kekuatan apapun untuk memelihara generasi muda mereka. Terutama, susunan dan formasi peringkat bintang yang tidak seorang pun ingin menjualnya meskipun itu tidak berguna, tetapi S berbeda. Dia memiliki banyak susunan dan formasi seperti itu, dan dia bahkan memiliki formasi warisan suku iblis laut, jadi dia tidak membutuhkan yang lebih rendah. Tetapi ini tidak berarti dia telah mengambil semuanya. Ini bisa dikatakan hanya 5% dari kekayaannya yang terkumpul dari pencuriannya. "Hehe, ini lebih dari cukup untuk perdagangan kita. Apakah kamu membutuhkan yang lain atau kamu ingin menggunakan saluran kami untuk menjual beberapa barang? Kami hanya mengenakan biaya transaksi 20%. Alia berkata sambil mengambil cincin penyimpanan itu. "Dasar penipu," gerutu S dalam hati. Dia berkata tanpa ekspresi, "Tidak, terima kasih, ini saja untuk saat ini. Kapan aku akan mendapatkan barang-barangku?" Alia memasang wajah menyesal mendengar ini dan berkata dengan sedih seolah jawaban S menyakiti perasaannya, "Butuh waktu 2 jam untuk menyiapkan semua hal." Sementara itu, sebelum dia bisa mengatakan apapun, S yang tidak etis berdiri dan berkata, "Aku akan kembali dalam 2 jam. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Tolong sampaikan salamku kepada bos burung beo yang maha tahu dan katakan padanya aku ingin bertemu dengannya." Tanpa menunggu balasan Alia, dia pergi. Alia bergumam, Kamu tidak menyenangkan." Sebelum sikapnya benar-benar berubah saat ekspresi terpesona muncul di wajahnya sebelum dia tersipu malu saat dia mengingat perilaku tidak etisnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dengan ekspresi kesal di wajahnya yang cantik memerah. Dia menggunakan teknik itu untuk melakukan hal-hal memalukan melalui diriku, lagi. Di lantai atas, mata burung beo yang maha tahu terbuka dan dipenuhi kabut gelap sebelum memudar. Dia mendengus dingin, Orang itu sengaja membuat Alia marah setelah merasakan permusuhannya. Jika aku belum mengambil alih, dia mungkin telah menyerahkan sesuatu. Tapi, harus kuakui, orang itu terlalu cerdik. Saat dia merasakan ada yang tidak beres, dia hanya berbicara tentang bisnis dan pergi dengan cepat, tanpa menunjukkan apapun. Dia bahkan tetap tenang di depan tindakan maduku dan kecantikan Alia. Namun, semakin istimewa dirimu, semakin aku ingin mengendalikanmu. Hehe, aku juga ingin bertemu denganmu. Tapi hari itu akan menjadi hari terakhir kebebasanmu. Matanya berubah dingin pada akhirnya dan jahat. Tanda pisah. S meninggalkan toko hati singa dan tujuan berikutnya adalah pagoda harta karun setan kehidupan. Pertama, dia ingin membeli bahan-bahan jiwa dan pil sesuai jatahnya sebagai seorang Earl Iblis. Dan kedua, jelas untuk mengintai tempat itu guna merencanakan misi berantainya. Sebelumnya dia ingin membeli informasi dari toko Leonhard tentang asosiasi iblis kehidupan, tetapi setelah mendengar kabar bahwa burung nuri yang maha tahu mungkin ada di sana secara langsung, dia memutuskan sebaliknya. Karena orang itu tahu tentang identitas aslinya sebagai pencuri langit, dia mungkin curiga jika membicarakan topik informasi ini. Dia tidak ingin seseorang seperti burung nuri yang maha tahu mengetahui tentang rencananya,
atau seperti yang ditunjukkan oleh titik takdir, dia mungkin akan menipunya demi keuntungannya sendiri. Setelah berjalan selama 15 menit, dia akhirnya mencapai tujuannya, yaitu pagoda coklat yang menjulang tinggi dengan 20 lantai, dan iblis kehidupan terukir di bagian depannya. Dia juga melihat bangunan menjulang lain di sampingnya karena mereka adalah satu-satunya arsitek di daerah ini. Tidak ada apapun yang berjarak sekitar 500 meter dari mereka. Bangunan kedua ini adalah persekutuan iblis kehidupan, tempat setiap profesional kehidupan dapat mendaftar di asosiasi dan mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan. Namun, S tidak tertarik untuk mendapatkan identitas seperti itu sekarang karena dia tidak ingin mengungkapkan pembuatan rune surgawinya yang unik kepada dunia, atau hal-hal mungkin menjadi merepotkan jika dia menarik perhatian seseorang dengan niat jahat. Identitas seorang pejuang masih lebih baik untuk misinya. S bergerak menuju pagoda yang megah. Dia sudah dalam penyamaran Feng karena dia tidak dapat mengungkapkan kemampuan ini, dan penampilan Feng sesuai dengan kebutuhannya saat ini. Ada dua penjaga di gerbang depan, dan mereka adalah iblis alam jiwa tingkat menengah keempat yang mengejutkan. Salah satu dari mereka dengan dingin menatap S dan berkata, "Tolong tunjukkan bukti identitas." S sudah melihat yang lain masuk setelah menunjukkan tanda pengenal khusus, jadi dia tidak menyanjung dan menunjukkan tanda Earl Iblisnya, yang juga merupakan bukti identitasnya. Para penjaga itu terkejut sesaat sebelum mereka membungkuk dengan hormat. "Earl Pedang Terbit yang terhormat, selamat datang di pagoda harta karun iblis kehidupan." S hanya mengangguk sebelum memasuki gedung dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Bagaimanapun, dia harus menjaga citranya sebagai Feng. Namun, saat dia melihat bagian dalam lantai pertama, dia tercengang karena itu terlalu berlebihan. Lagi pula, ada banyak pajangan yang indah, dan semuanya diisi dengan pil, herba, senjata, susunan, formasi, dan bahkan pil dan herba jiwa pun tidak terkecuali. Dia harus mengakui bahwa asosiasi ini pantas mendapatkan gelar organisasi terkaya di 8 provinsi, dan dia merasa semakin termotivasi untuk mencuri tempat ini. Itu baru lantai pertama dan sudah ada cukup banyak harta karun yang membuatnya ngiler. Dia tidak berani membayangkan lantai atas dan cadangan mereka. "Jika aku berhasil, aku mungkin mendapatkan puluhan juta poin pencuri," pikir S dengan semangat yang membara. Namun, suara sistem menyadarkannya dari linglungnya saat ini. Sama dengan. Target yang terkait dengan misi berantai berada dalam jangkauan pengintaian. Apakah tuan rumah ingin memindai target dan membuat cetak biru harta karun? Persyaratan: 1. Peta nasib hidup. 2. Poin pencuri, 100.000. 3. Waktu, 10 menit. Lanjutkan, batal. Sama dengan. Pikiran S tersentak saat dia melihat permintaan pengintaian yang familiar namun tidak dikenal ini. Dia bertanya dengan ketidakpastian, "Apa cetak biru harta karun ini, dan mengapa Anda membutuhkan pemetaan nasib hidup dalam pemindaian pengintaian kali ini?" Jawaban sistem datang sebagai kejutan baginya. Cetak biru harta karun seperti seluruh struktur target pencurian yang digambar. Ini termasuk detail perangkap pada tingkat detail 100%, serta struktur perbendaharaan dan semua kunci dan batasan di area target. Itu membantu merencanakan pencurian dengan jauh lebih tepat dan dengan risiko kegagalan minimum. Sedangkan untuk pertanyaan kedua pembawa acara, setelah sistem ditingkatkan, fitur pengintaian secara alami ditingkatkan. Tapi itu masih belum cukup untuk membuat cetak biru harta karun. Namun, dengan kemampuan kompas takdir pencuri abadi dari pemetaan langsung, menjadi mungkin untuk membuat cetak biru harta karun versi yang terdegradasi. S secara alami gembira mendengar bagian pertama, tetapi dia menjadi ragu pada bagian akhir dan bertanya, apa perbedaan antara versi yang terdegradasi dan yang asli? Dalam versi cetak biru harta karun ini, tuan rumah hanya akan mendapatkan struktur bangunan, lokasi perangkap, dan lokasi harta karun. Informasi seperti level perangkap, level susunan, level formasi, dan level kunci akan bergantung pada pemetaan nasib langsung. Seperti yang sudah diketahui tuan rumah, kompas nasib pencuri abadi hanya dapat memetakan area sesuai dengan tingkatannya, yang secara langsung terkait dengan kultivasi tuan rumah. Seperti saat ini, tuan rumah hanya akan mendapatkan informasi tentang batasan level 3 atau lebih rendah, bukan yang lebih tinggi dalam cetak biru harta karun. Rincian tersebut akan disertakan dalam laporan pengintaian lisan seperti sebelumnya.
Kecuali tuan rumah dapat meningkatkan sistem dan membuka fungsi cetak biru harta karun yang sebenarnya, tuan rumah harus berurusan dengan versi ini sekarang. Es terkejut mendengar ini tetapi, pada akhirnya, dia juga menerimanya karena kemampuan ini seharusnya tidak dibuka sekarang dan ini terjadi hanya karena dia mendapatkan kompas langsung takdir abadi. Selain itu, sistem cukup baik untuk memberikan opsi ini kepadanya juga, jadi dia tidak perlu mengeluh. Dia memerintahkan tanpa mempertimbangkannya lagi, mulai. Bab 432 Pagoda Harta Karun Iblis Kehidupan. Mulailah. Sama dengan. Pemindaian cetak biru harta karun telah dimulai. Waktu, pukul 9.59. Peringatan, harap jangan meninggalkan jangkauan target sebelum pemindaian selesai. Tanda pisah. Poin pencuri, 13.685.400. Sama dengan. Pada saat ini, seorang iblis wanita dalam jubah alkemis dari asosiasi dengan 3 bintang perak di bahunya mendekatinya dengan senyum di wajahnya. Tetapi ketika dia melihat Feng Linglong, senyumnya menjadi lebih seperti penghinaan daripada senyum sopan. Dia berpikir dengan kilatan licik, satu lagi dari orang-orang kaya itu. Mari kita lihat apakah aku bisa menggunakannya untuk mencapai kuota penjualanku. Pelanggan yang terhormat, apa yang bisa saya bantu? Dia bertanya dengan ekspresi ceria. Es akhirnya memperhatikan iblis wanita kekuningan di atas rata-rata ini, dan dia jelas merasakan emosi tersembunyi dan menghinanya. Namun, dia juga melihat jubah alkemis asosiasi itu, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Dia tahu asosiasi iblis kehidupan terkenal karena sikap dan kejenakaan mereka yang buruk. Hanya seseorang dengan status superior yang bisa mendapatkan perhatian mereka. Feng tersenyum ambigu dan berkata, "Ku dengar iblis dengan gelar bangsawan bisa membeli pil jiwa setiap tahun. Aku di sini untuk tujuan itu." Sang alkemis terkejut ketika dia mendengar pil jiwa, dan senyumnya tiba-tiba menjadi kaku. Mungkinkah dia iblis bergelar? Dia berkata dengan tidak yakin, "Ya, itu benar. Tapi kamu harus menunjukkan bukti identitas gelarmu kepada manajer lantai." Es mengangguk dan bertanya, "Lalu di mana aku bisa menemukan manajer lantai?" Dia menjawab dengan sedikit ragu, "Bisakah aku tahu gelar iblismu terlebih dahulu dan beberapa bukti?" "Aku tidak bisa mengganggu manajer lantai dengan kata-kata kosong. Aku harap tamu terhormat itu mengerti." Dia berbohong. Mata Es menyipit. Mungkinkah dia masih ingin melakukan beberapa trik meskipun mengetahui identitasku, atau dia tidak mempercayainya? "Baiklah, aku punya waktu luang." Feng tiba-tiba tersenyum ramah dan mengangguk, "Oh, aku bergelar Earl Pedang yang bangkit, ini bukti identitasku." Earl Pedang yang bangkit, di mana aku mendengar gelar ini sebelumnya. Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan gelar khusus ini, dan dia juga melihat token segitiga emas dengan Earl di atasnya di tangan Feng. Namun, sebelum dia bisa mengingat di mana dia mendengar gelar ini, teriakan mengejutkan terdengar dari belakang. "Earl Pedang yang bangkit, bisakah Tuan menjadi pedang iblis Feng?" Es melihat ke arah pemilik suara ini dan melihat iblis wanita lain dalam jubah alkimia, tetapi dia memiliki 7 bintang perak di bahunya dan dia cukup cantik untuk disandingkan. Es hanya tersenyum dan mengangguk, "Aku memang pedang iblis Feng. Aku tidak pernah berpikir nona muda mengenalku." Sang alkemis bintang 7 itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah alkemis bintang 3 lainnya dengan bingung, dan ketika dia melihat ekspresi bingungnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menegurnya dengan tegas. "Apakah kamu seorang yang terbelakang? Apakah kamu pikir seseorang akan berani menyamar sebagai iblis yang mulia? Dan siapa yang menyuruhmu untuk memeriksa identitas mereka? Pergi sekarang, aku akan melaporkan ini ke manajer lantai." Wajah sang alkemis bintang 3 itu berubah pucat. Dia tahu dia telah mengacau kali ini dan mengambil target yang salah. Meskipun, suara alkemis bintang 7 ini sangat rendah karena dia tidak ingin membuat keributan dan mencoreng reputasi asosiasi. Karena dia juga telah melakukan hal-hal ini, kemarahannya tulus. Bahkan dia tahu siapa yang harus dimanfaatkan atau siapa yang harus dijadikan teman, dan iblis manapun dengan gelar bangsawan layak untuk dijadikan teman, terutama seorang jenius seperti Feng. Dia dengan cepat menatap Feng dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maafkan dia. Dia baru di sini, jadi dia pasti lupa aturannya. Tolong ikuti aku. Aku akan membawamu ke floor manager." "Yah, itu berakhir lebih cepat dari yang kukira," pikir Es.
Tapi dia tentu saja tidak menunjukkan apapun dan hanya tersenyum. Tentu saja, jangan khawatir, aku juga tidak terbiasa dengan aturan apapun di sini, jadi tolong lupakan saja. Kenapa kau tidak berterima kasih, Tuan Earl? Dia melotot tajam ke arah iblis wanita berwajah pucat itu. Terima kasih, dia menundukkan kepalanya dengan malu. Tolong ikuti aku. Dia tersenyum dan menuntun Feng menuju sudut barat lantai pertama, di mana pintu berpola indah berada. Es mengira mereka akan pindah ke lantai atas, tetapi dia salah. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan lantai atas. Sang alkemis menjawab sambil tersenyum, Tuan Earl, pagoda iblis harta karun kehidupan dibagi menjadi 20 lantai harta karun, 5 lantai pertama untuk alkimia, lantai ke-6 hingga ke-10 untuk senjata, dan lantai ke-11 hingga ke-15 untuk senjata rahasia, sedangkan 5 lantai terakhir untuk susunan rahasia, formasi rahasia, jimat, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kerajinan rahasia. Setiap lantai dikelola oleh seorang manajer lantai. Sedangkan untuk lantai pertama, kami menjual semua ramuan obat dan pil dari peringkat bintang 1 hingga bintang 9 di sini, termasuk pil jiwa. Tetapi kami hanya diizinkan untuk menjualnya kepada iblis bergelar bangsawan seperti Anda atau kepala suku bangsawan. Iblis lain tanpa gelar atau hanya anggota klan bergelar hanya dapat membeli pil dan bahan perkawinan. Es bertanya, oh, maksudmu tanpa gelar apapun, bahan dan pil jiwa tidak dapat dibeli. Dia hanya tersenyum samar dan berkata, ya, alkemis juga punya klien pribadi. Tapi alkemis jiwa sangat langka, begitu pula materialnya. Itulah sebabnya sumber dayanya dikontrol secara menyeluruh. Tapi aku sudah selesai. Jadi orang lain yang berkuasa tidak akan menyia-nyiakannya untuk cat yang tidak berguna, dan hanya iblis yang layak yang bisa membelinya. Hah, aku mengerti maksudnya. Lalu bagaimana dengan senjata rahasia, susunan, formasi, dan jimat? Bisakah aku membelinya? Feng tersenyum penuh arti. Namun, sang alkemis hanya tersenyum dan menjawab dengan sopan, kamu harus bertanya kepada master lantai tentang ini. Aku sudah berbicara di luar batasku. Es tidak mempersulitnya, karena dia sudah mendapat gambaran samar tentang apa tujuan mengendalikan harta karun tipe jiwa dengan sangat ketat. Dia hanya bisa berpikir bahwa harta karun itu terlalu langka, atau bahwa asosiasi iblis kehidupan tidak ingin ada pembudidaya jiwa yang muncul atau tumbuh di luar kendali mereka. Karena, jika dipertimbangkan, organisasi ini mungkin memiliki jumlah teknik dan keterampilan pembudidayaan jiwa terbanyak yang dapat memelihara alkemis jiwa dan perajin rune. Namun, Es masih tidak mengerti mengapa asosiasi ini memiliki kekuatan seperti itu di tangannya dan mengapa hal itu dibiarkan berkembang oleh zona kerajaan. Semua pertanyaan itu hanya memiliki satu jawaban, dan itu adalah zona kerajaan. Alkemis bintang 7 itu membawa Es ke sebuah ruangan yang luas dan pergi untuk menemui kepala lantai. Dia tidak perlu menunggu lama sebelum iblis yang tinggi dan terpelajar dalam jubah alkemis memasuki ruangan, dan dia adalah seorang alkemis kelas 1 yang rendah saat itu. Es mendapat getaran licik dari iblis oranye pucat yang halus ini yang tampaknya berusia awal 30-an. Mata kepala lantai bersinar saat dia melihat sikap Feng yang polos dan berkata, sambil melakukan penghormatan etis, saya merasa terhormat untuk memiliki jenius nomor 1 di domain pedang kita, Rising Sword Earl, di sini. Terimalah permintaan maaf orang tua ini atas salah satu perilaku petugas lantai saya. Saya sangat malu mendengarnya dari Tilly. Es merasa iblis ini agak berlebihan, tetapi dia masih berkata dengan sopan sambil melakukan penghormatan kerajaan, saya sudah melupakannya. Tolong jangan mempermalukan saya, senior. Bawakan Rose Ale untuk tamu terhormat Anda. Dia memerintahkan Tilly, dan dia segera pergi. Sebenarnya tidak perlu untuk ini, kata Feng. Saya bersikeras. Manajer lantai dengan keras kepala menolak. Saya juga mendengar Anda ingin menggunakan kuota pil jiwa tahunan Anda. Feng mengangguk. Ya, ketika saya menerima gelar itu, saya mendengar saya dapat membeli pil jiwa dari sini. Manajer lantai tersenyum dan berkata, tentu saja, itu adalah tugas serius kami untuk mempromosikan iblis muda seperti Earl muda di sini. Itu sebabnya kami memberikan kuota khusus. Lalu bolehkah aku bertanya berapa batas pembelianku? Seperti yang kudengar, aku hanya bisa membeli pil dan herba jiwa bintang 6 hingga bintang 9, tetapi dalam jumlah terbatas. Apakah batas ini juga berlaku untuk pil bela diri dan material rune? Es bertanya tanpa menahan diri.
Manajer lantai menjawab dengan ambigu, batas pembelian hanya untuk material jiwa, sedangkan untuk pil dan material lainnya, selama kamu mampu membayarnya, kamu bisa membeli sebanyak yang kamu suka, tetapi hanya material bintang 1 hingga bintang 9. Material kelas sangat berharga, dan kami hanya bisa menjual pil, bukan herba, dan mereka juga memiliki batas pembelian untuk semua orang. Terakhir, material rune adalah yang paling berharga, terutama susunan, formasi, dan jimat yang dibuat murni dengan material jiwa, jadi kami hanya menjual harta rune kelas kepada suku Adipati atau Adipati Iblis, dan tentu saja suku Raja Iblis. Iblis dengan gelar iblis individu atau suku yang lebih rendah dari gelar Adipati hanya bisa mendapatkan harta rune bintang 1 hingga bintang 9, tanpa kecuali. Es tak dapat menahan perasaannya, bahwa skema pembagian ini juga diatur secara sengaja, sehingga para iblis dengan status lebih rendah tidak punya banyak cara untuk mengalahkan suku-suku bergelar adipati dan dengan ini, para adipati iblis juga dapat tetap berkuasa. Bab 433 Permintaan Manajer Lantai. Tilly sudah kembali dengan botol kaca persegi berisi cairan merah bening dan 2 gelas anggur di atas nampan, dan dia menuangkan ros ale untuk manajer lantai dan es. Manajer lantai mengambil gelas anggur dan berkata, "Silakan, ini salah satu ale terbaik dalam koleksiku. Cicipilah." Es tentu saja tidak menolak permintaan seperti itu dan menerimanya. Dia menyesap ale berwarna darah itu dan pupil matanya membesar. Dia merasa seperti baru saja mencicipi madu mendidih sebelum sensasinya berubah menjadi dingin dan segala macam rasa menyebar di mulutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, bagus sekali. Es juga seorang maniak alkohol, dan dia memiliki banyak koleksi alkohol curian, tetapi dia harus mengakui bahwa ale mawar ini mungkin adalah alkohol terbaik yang pernah dia cicipi sejauh ini. Manajer lantai tersenyum dengan sedikit rasa puas. Tentu saja, ale mawar ini sangat berharga, dan hanya 1000 botol yang dibuat setiap tahun, dan kita harus berjuang mati-matian hanya untuk 1 botol. Bisakah aku menawar satu lagi lain kali? Es tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan keras. Floor manager terkekeh, jika kau bergabung dengan asosiasi kami, mengapa tidak? Feng tersenyum pahit dan berkata, aku khawatir pikiranku hanya cocok untuk pedang, tidak untuk profesi yang rumit seperti alkimia. Sayang sekali, dan aku juga mengagumi tekadmu untuk berjalan di jalanmu tanpa terpengaruh oleh keuntungan sesaat. Puji floor manager, junior ini lebih datar. Feng dengan sopan mengangkat gelas anggurnya. Namun, Es tidak menurunkan kewaspadaannya karena dia dapat merasakan floor manager ini menginginkan sesuatu sejak dia mendengar identitasnya dan itulah sebabnya dia menawarinya alkohol yang sangat berharga dan meninggalkan kesan yang baik pada Feng. Dan tepat saat dia berpikir, kilatan licik melintas di mata floor manager ketika dia melihat Feng optimis tentang perlakuannya. Dia bertanya dengan jelas, jadi, kudengar Tuan Earl telah mendapatkan peringkat pertama dalam fase pertama program pelatihan domain pedang. Feng mengerutkan bibirnya. Ya, aku hanya beruntung. Floor manager tersenyum. Bagaimana mungkin pencapaian seperti itu hanya karena keberuntungan? Saat ini Anda adalah bintang paling cemerlang di wilayah kami. Terimalah ucapan selamat saya. Es tentu saja tidak menolak dan ikut bermain, dan menunggu saat itu tiba. Floor manager tiba-tiba berkata, Tuan Feng, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk menerima permintaan pribadi dari saya. Feng terkejut sebelum dia berkata dengan menyesal, saya khawatir saya tidak bisa membuang-buang waktu, dan saya harus fokus pada program pelatihan. Mohon maafkan saya, floor manager dengan cepat menjawab seolah-olah dia sudah menduga. Tanggapan seperti ini, dengarkan saya dulu. Saya yakin permintaan ini tidak akan menghalangi pelatihan Anda dengan cara apapun. Oh, kalau begitu, tolong beritahu. Sangat mudah. Kudengar kontestan nomor 1 akan mendapatkan akses ke daftar hadiah paling berharga dan ada sesuatu yang kuinginkan dari daftar itu, dan hanya kau yang bisa mendapatkannya. Mengenai poin hadiah yang akan kau belanjakan, aku akan menggantinya dengan batu ki kelas 3 dan menggandakan jumlahnya. Bagaimana menurutmu? Manajer lantai akhirnya mengungkapkan niatnya. Bagaimana dia tahu informasi semacam ini? Dan apa benda yang dia inginkan yang hanya bisa muncul di daftar hadiah peserta peringkat pertama? Es tiba-tiba merasa manajer lantai ini tidak sesederhana kelihatannya dan mungkin memiliki banyak koneksi tingkat tinggi. Lebih jauh lagi, dia sama sekali tidak memanfaatkan Feng dan bahkan memberikan 2 kali lipat nilai barang yang diinginkannya. Jadi,
Itu adalah kesepakatan yang adil yang tidak akan membutuhkan usaha apapun dari pihaknya. Jika ini hanya melibatkan pembelian sebuah barang, maka aku tidak keberatan. Feng segera setuju. Manajer lantai hanya tersenyum, tetapi kegembiraan di matanya jelas, yang membuat Es semakin penasaran tentang apa yang diinginkan orang ini. Dia berkata, akan sangat bagus, kamu hanya perlu membeli barang ini. Dia menyerahkan sebuah potret kepada Es. Es dengan penasaran melihat potret itu dan melihat sebuah batu putih dengan titik-titik hitam. Meskipun tampak agak berharga, dari sudut manapun dia melihat, itu hanyalah sebuah batu, dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam daftar hadiah peserta pertama. Terlebih lagi, jika benda ini sangat berharga, maka domain bila tidak akan memasukkannya ke dalam daftar hadiah sama sekali. Meskipun demikian, aku hanya perlu melihat diriku sendiri, pikir Es sambil menyimpan potret itu. Kalau begitu, ini kesepakatan. Feng tersenyum sebagai tanda terima. Floor manager menyeringai dengan sedikit kegembiraan, sekarang untuk urusan resmi, kamu seharusnya mendapatkan 100 pil pemulihan jiwa dan 100 pil penenang jiwa dari peringkat bintang 6 hingga bintang 9 dan 10 unit ramuan jiwa dari setiap pil. Tetapi dengan menggunakan wewenangku sebagai floor manager, aku akan membuatkan mereka 150 pil dan 15 unit peringkat puncak. Bagaimana menurutmu? Mata Feng berbinar dan dengan cepat mengucapkan rasa terima kasih, terimalah ucapan terima kasihku. Tidak perlu, karena kita sudah dekat sekarang, ini adalah hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Floor manager terkekeh dalam suasana hati yang baik. Petik 2. Jadi, berapa yang harus kubayar? Feng bertanya. Itu gratis. Anggap saja ini sebagai deposit untuk permintaanku. Tilly mengambil pil dan materialnya. Floor manager memerintahkan. Ini, Feng tampak ragu-ragu. Anggap saja ini sebagai tanda ketulusanku. Floor manager melambaikan tangannya dengan dingin. Kalau begitu, terima kasihku. Feng membungkuk sedikit. Setelah itu, mereka mengobrol sebentar sebelum Tilly datang dengan pil jiwa dan material jiwa dan menyerahkannya kepada Feng. Floor manager bertanya apakah dia menginginkan hal-hal lain, tetapi Feng dengan sopan menolak dan pergi setelah mengucapkan terima kasih dan berjanji untuk menyelesaikan tugasnya. Sekarang hanya ada floor manager dan Tilly di ruangan itu. Tilly berkata dengan sedikit kegembiraan, Tuan, saya tidak pernah mengira akan semudah ini untuk mencapai tujuan kita. Floor manager terkekeh dingin, yah, siapa yang mengira orang yang akan saya kunjungi secara pribadi akan datang sendiri ke depan pintu rumah saya. Selain itu, dia tidak seperti yang digosipkan orang, dan mudah dibujuk. Tilly mengangguk dengan seringai dingin, ya, dia sangat penurut, seperti anjing. Pada akhirnya, dia sama seperti yang lain yang menjilati kaki kita untuk keuntungan. Itu wajar saja, sekarang kita hanya harus menunggu sebelum si idiot ini bisa mengeluarkan benda itu dari perbendaharaan suku Blade. Siapa yang mengira orang-orang bodoh itu tidak tahu nilai barang itu dan menyimpannya terkunci selama bertahun-tahun dan sekarang bahkan memasukkannya ke dalam daftar hadiah belaka. Jika bukan karena koneksi Tuan dan mendapatkan daftar hadiah, saya tidak akan pernah tahu benda seperti itu ada di perbendaharaan domain Blade selama bertahun-tahun. Floor manager meratap. Tilly bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, batu apa itu? Selain itu, daftar hadiah itu juga diperoleh oleh orang lain. Bagaimana jika orang lain mencoba merebut barang itu? Floor manager tersenyum misterius, muridku tersayang, kau akan melihatnya begitu dia membawanya ke sini. Kau hanya perlu tahu dengan itu, aku mungkin bisa masuk ke peringkat alkemis kelas 4. Selain itu, tidak ada yang tahu barang apa itu kecuali aku. Tanda pisah. Es keluar dari pagoda harta karun iblis kehidupan sambil masih memikirkan pertemuan anehnya dengan floor manager misterius ini. Bagaimana jika aku tidak datang ke tempat ini sama sekali? Mungkinkah orang itu berencana untuk mendekatiku sejak awal dan aku langsung masuk ke tangannya? Tapi tidak mudah untuk memanfaatkanku. Es tersenyum licik. Suara sistem juga berdering saat ini. Sama dengan. Pemindaian cetak biru harta karun telah selesai. Cetak biru harta karun telah dikirimkan ke tempat pencuri. Peringatan, cetak biru harta karun akan menghilang setelah misi selesai atau saat waktu misi berakhir. Tanda pisah, laporan pemindaian target hanya berisi informan tentang batasan di atas kelas 3. Batasan, 1. Formasi pemantau hantu kelas 4. Jangkauan,
seluruh target. 2. Deretan alarm kelas 4. Jangkauan, seluruh target. 3. Kunci indera, kelas 5. Jumlah, 20. 4. Deretan serangan, kelas 4. Jangkauan, seluruh target. 5. Kunci indera dan jebakan, kelas 5. Jumlah, 1. 6. Sama dengan. Es terkejut melihat banyaknya jebakan tingkat tinggi, dan masing-masing jebakan cukup untuk membuatnya sangat pusing. Lebih jauh lagi, kunci kelas 5 itu bukanlah sesuatu yang bisa ia hilangkan dengan levelnya saat ini. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, kenapa kau selalu membuatku dalam kesulitan? Dia mendesah tak berdaya ketika tidak ada jawaban, dan dia memusatkan perhatiannya pada cetak biru harta karun ini di dalam ruang pencurinya. Dia melihat itu adalah gulungan berwarna biru, tetapi dia tidak mengeluarkannya karena dia masih di luar dan memutuskan untuk memeriksanya ketika dia kembali, dan siapa tahu dia mungkin menemukan cara untuk menyelesaikan misinya yang tampaknya mustahil saat ini. Pada saat ini, Es tiba-tiba menjadi waspada. Jadi, mereka benar-benar datang, iya. Tapi bagaimana mereka tahu aku ada di sini secepat itu? Yah, aku masih punya waktu untuk disia-siakan. Mari kita kumpulkan beberapa kenangan sementara itu. Es menyeringai dingin saat dia berjalan seolah-olah dia tidak menyadari apapun. Tapi penyelidikan jiwanya sudah diaktifkan bab 434 memperbarui Living Thief Space. Hari sudah gelap ketika Es kembali ke kamarnya dengan seringai puas di wajahnya. Setelah meninggalkan pagoda harta karun iblis kehidupan, dia memimpin kelompok itu dengan hidung yang mengikutinya dan ketika tiba saatnya untuk mengambil barang-barangnya dari toko Leonhard, dia dengan mudah menyingkirkannya. Ketika dia muncul untuk mengambil barang-barangnya, Alia tidak muncul kali ini dan orang lain mengirimkan cincin penyimpanan kepadanya. Namun Es dapat melihat dalam pemetaan langsung bahwa burung beo yang maha tahu masih ada di sana, dan Alia mungkin juga berada di sampingnya. Adapun mengapa dia butuh waktu lama untuk kembali, itu karena dia mampir ke Dewan Iblis Kerajaan di domain Bilah dalam untuk menguasai perpustakaan mereka. Meskipun dia tidak mendapat kesempatan untuk memasuki perpustakaan terbatas, dia tetap mendapatkan pengetahuan yang menarik. Es juga tetap waspada karena dalam pemetaan langsung dia melihat titik takdir hitam di area Dewan Iblis Kerajaan, dan warna hitam menunjukkan seseorang atau sesuatu yang benar-benar mematikan baginya. Meskipun para tetua di sana memperlakukannya dengan hangat, dia tidak berani mencoba apapun dan segera pergi setelah membaca buku-buku di perpustakaan yang tidak dibatasi. Selain itu, perpustakaan itu juga memiliki beberapa keterampilan dan teknik tingkat manusia dan bumi yang lebih rendah, yang merupakan anugerah baginya. Dia tentu saja tidak melepaskan keterampilan dan teknik gratis itu. Setelah menghabiskan 6 jam di sana, dia pergi dan kembali, tetapi ketika dia kembali merasa diikuti. Kali ini, dia tidak melakukan apapun dan membiarkan mereka mengikutinya. Flora dan Dolly tentu saja menunggunya ketika dia kembali. Salah satu alasan Es masuk ke perpustakaan Dewan Iblis Kerajaan adalah kedua saudari ini. Dia ingin membatalkan sumpah yang mereka ambil, dan dia tahu mereka tidak bisa begitu saja membatalkan sumpah karena itu tidak akan berhasil seperti kontrak budak dan sumpah dapat diambil beberapa kali sementara tanda budak tidak. Es menatap mereka dan dengan tenang berkata, jika kalian berdua tidak terikat oleh sumpah kalian, aku pasti sudah mengirim kalian keluar secara diam-diam, dan kalian tidak perlu menderita serangan atau rencana apapun karena aku. Baiklah, terserahlah, aku sudah menemukan cara untuk membebaskan kalian berdua. Yang harus kulakukan adalah menemukan jimat pelanggar sumpah. Flora dan Dolly menunduk dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Meskipun mereka ingin mengikuti Es, mereka tahu setelah kejadian sebelumnya bahwa mereka hanya akan menyeretnya ke bawah atau bahkan menyakitinya jika mereka tetap di sisinya. Dia sudah menyelamatkan mereka 2 kali. Jadi, mereka sudah menerima kenyataan bahwa mereka harus berpisah pada akhirnya dan waktu mereka bersamanya terbatas. Mereka hanya bisa membenci diri mereka sendiri karena terlalu lemah dan kurang ajar. Dolly berkata sambil mencengkeram ujung gaun birunya, maaf merepotkanmu. Es bisa merasakan emosi mereka, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga tidak mau menerima mereka ke dalam rumah pencuri karena tempat yang terbatas, dan dia sudah punya rencana lain untuk tempat-tempat yang penuh sesak itu. Dia tidak tahu kapan dia akan mendapatkan lebih banyak tempat di rumah pencuri setelah tempat itu terisi penuh, tetapi dia tidak bisa mengambil risiko hanya karena dia mengasihani mereka.
Yang bisa dia lakukan hanyalah memberi mereka restunya dan membiarkan mereka menjalani kehidupan yang aman dan bahagia. S menghela napas dan berkata, aku akan berkultivasi. Dan dia meninggalkan kedua saudari yang cemberut itu. Flora tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Dolly mendesah tak berdaya sambil memeluk saudara perempuannya. Kita hanya dilahirkan sebagai orang yang tidak mulia, dan yang bisa kita lakukan hanyalah menerima takdir kita. Setidaknya, dia tidak ingin menyingkirkan kita dengan membunuh kita. Aliran air mata mengalir dari mata mereka saat mereka tetap berdiri di sana, berpelukan untuk waktu yang lama. Tanda pisah. S menghela napas lagi ketika dia memasuki ruang kultivasi. Dia mendengar suara isak tangis mereka dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam, jika aku punya lebih banyak tempat, mungkin. Dia bertanya tanpa harapan tinggi, hei sistem, jika rumah pencuri penuh, kapan aku mendapatkan lebih banyak tempat? Terbuka. Anehnya, sistem menjawab kali ini. Setelah houseful, tuan rumah dapat meningkatkannya ketika semua anggota yang ada mencapai peringkat anggota veteran dan menyelesaikan misi peningkatan rumah pencuri. S mengerutkan kening, bahkan Noah hanyalah anggota lama saat ini dan untuk meningkatkan peringkat rumah mereka, dia perlu mencuri, yang hanya akan menimbulkan masalah saat ini. Bahkan jika aku memberi Dolly dan Flora dua posisi terakhir, dan entah bagaimana mereka semua mencapai peringkat anggota veteran, misinya tidak akan sederhana. Pada akhirnya, S menggelengkan kepalanya dengan getir dan menyerah, karena dia tidak dapat memutuskan dengan gegabah dan menghancurkan seluruh rencananya berdasarkan rumah pencuri. Jangan salahkan aku hanya tidak punya pilihan lain. S dengan cepat tetap tenang. S tiba-tiba memerintahkan, sistem, buka skema peningkatan ruang pencuri. Sistem langsung mewajibkan, sama dengan. Skema pembaruan ruang pencuri hidup. 1. Ruang 300 meter kubik plus 1 kapasitas penyimpanan humanoid. Kondisi, 100 harta ruang penyimpanan kelas 3 plus 10 juta poin pencuri. 2. Ruang 500 meter kubik plus 2 kapasitas penyimpanan humanoid. Kondisi, 100 harta ruang penyimpanan kelas 5 plus 20 juta poin pencuri. 3. Ruang 1000 meter kubik plus 5 kapasitas penyimpanan humanoid. Kondisi, 100 harta ruang penyimpanan kelas 8 plus 50 juta poin pencuri. 4. Fungsi percepatan waktu 3x. Kondisi, 1 harta ruang penyimpanan kelas 9 plus 1 harta waktu kelas 9 plus 100 juta poin pencuri. Tanda pisah. Kondisi untuk skema pembaruan ruang 300 meter kubik plus 1 kapasitas penyimpanan humanoid telah terpenuhi. Apakah Anda ingin memperbarui ruang pencuri hidup? Lanjutkan, tidak sekarang. Sama dengan. Bibir S mengering ke atas. Dia mengumpulkan cincin penyimpanan kelas 3 untuk alasan yang tepat ini. Meskipun dia tidak perlu meningkatkan ruang penyimpanan ini karena dia memiliki jutaan cincin penyimpanan untuk dibagikan, dia menginginkan ruang humanoid ekstra yang akan terbuka dengannya. Ini akan memberinya keuntungan besar untuk membawa seseorang bersamanya seperti Noah tidak perlu bersembunyi jauh darinya lain kali. Dan ruang pencuri hidupnya juga menguntungkan bagi makhluk kegelapan, jadi Noah mungkin juga mendapatkan beberapa keuntungan tak terduga saat tinggal di sana. Tapi itu masih harus dilihat karena dia tidak ada di sini. Tujuan utama lainnya yang dia inginkan untuk meningkatkan ruang pencuri hidup adalah kepompong hitam dengan garis-garis rahasia merah di tengah ruang pencurinya. Ruang itu sudah sempit dan Eva sekarang dikelilingi oleh semua jenis harta, jadi dia hanya ingin menambah ruang sebelum dia terkubur di bawah harta karun. Lanjutkan, S memerintah tanpa ragu, dengan senyum lembut di wajahnya saat dia melihat kepompong dengan garis-garis merah yang berkedip-kedip seolah-olah mereka bernapas. 100 cincin penyimpanan dari ruangnya lenyap, dan 10 juta poin pencuri dari bilas statusnya. Tiba-tiba ruang pencuri yang hidup itu bergetar sedikit sebelum seluruh ruang mulai mengembang dengan cepat. Lebih jauh, S memperhatikan langit-langit ruang pencuri itu mulai terisi kabut gelap seperti awan hitam, tetapi tidak terjadi apa-apa setelahnya, dan kabut gelap itu tetap diam di sana tanpa bergerak atau memudar. Suara sistem berdering saat ini. Sama dengan. Ruang pencuri hidup telah diperbarui. Tanda pisah. Poin pencuri, 3.685.400. Tanda pisah. Keadaan ruang pencuri hidup. Kapasitas ruang penyimpanan, ruang hidup 300 meter kubik. Kapasitas ruang hidup, 1.
2 humanoid manusia, iblis, pemburu, del. 2. 20.000 non-humanoid binatang, herbal, tumbuhan, harta karun alam, del. Sama dengan. Selain kabut hitam misterius di langit-langit dan ruang tambahan 200 meter kubik, tidak ada yang berubah dan es dengan cepat memindahkan semua harta karun ke tepi, membersihkan area di sekitar Eva. Namun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh, dia memiliki beberapa telur binatang di ruang pencurinya untuk beberapa waktu, dan dia tidak pernah mencoba menetaskannya karena itu adalah telur binatang tingkat rendah. Dia juga tidak tertarik untuk menetaskannya setelah datang ke benua ini. Meskipun demikian, ia menyadari bahwa bahkan setelah memindahkan telur-telur itu ke tepi ruang angkasa, telur-telur itu secara misterius akan muncul di tengah tempat kepompong Eva berada dan halaman misterius 09 juga sama. Sistem, mungkinkah semua makhluk hidup akan tetap berada di tengah? Tanya S. Ya. Apapun yang mengandung kehidupan akan muncul di sekitar bagian tengah mulai sekarang, dan mereka terus menumpuk dari bagian tengah keluar, sementara tuan rumah tidak dapat meletakkan makhluk hidup dimanapun. Jika demikian halnya, maka pindahkan semuanya ke dalam cincin penyimpanan dan kemudian pisahkan cincin penyimpanan tersebut menurut peringkat benda-benda. Pindahkan cincin penyimpanan dengan pil dan herba ke tepi timur. Senjata dan senjata rahasia ke tepi selatan. Harta rahasia ke barat dan batu ki ke sudut utara. Adapun cincin penyimpanan yang kosong, tumpuk di sekitar kepompong Eva seperti dinding. Aku tidak menginginkan apapun di dekatnya. S dengan cepat membersihkan ruang penyimpanan dengan bantuan sistem dan mengatur ulang semua ruang pencuri. Setelah selesai, hampir semua ruang tampak kosong, dan hanya cincin penyimpanan yang tersusun rapi yang dapat dilihat di 4 sudut. Di tengah, kepompong Eva juga dipisahkan dari makhluk hidup lainnya dengan dinding cincin penyimpanan kosong yang tebal bab 435 perjamuan di Kastil Iblis Pedang. Apakah kau yakin para medium kontrak budak itu telah dihancurkan? Seorang iblis berwajah keriput, kekar dengan kulit kehitaman bertanya sambil mengernyitkan alisnya erat-erat. Iblis kehitaman lain yang agak mirip iblis tua itu menjawab dengan muram, "Ya ayah, ketika kedua pelayan itu bertemu dengan target, itu terjadi sekitar waktu itu. Sepertinya seseorang telah campur tangan, dan aku khawatir mereka dari klan raja." Mata iblis tua itu menyipit dengan sedikit rasa gentar. Dia berkata, "Tidak masalah. Wajahmu disembunyikan, jadi gadis-gadis itu tidak tahu siapa yang memperbudak mereka. Tapi kami telah memerintahkan mereka untuk membawa bajingan itu ke wilayah kami. Jadi, kita masih harus tetap bersikap kausal dan jika seseorang dari klan raja muncul, beritahu mereka bahwa kita tidak ada hubungannya dengan ini dan suruh anak buahmu menarik diri dari pengawasan bajingan itu." Dengan ini, tampaknya kita telah mengakui keputusan raja dan menyerah pada bajingan itu. Biarkan klan lain yang disalahkan jika terjadi lagi. Juga, bunuh semua orang yang tahu tentang rencana ini juga, jangan biarkan seorang pun hidup. Iblis lainnya tampak ragu-ragu sebelum dia berkata dengan niat membunuh, "Tapi ayah, lalu bagaimana dengan pengorbanan Bran? Kami masih belum tahu siapa yang membunuhnya. Jika kita melewatkan ini, berhenti." Iblis tua itu dengan tegas menatap putranya dan berkata, "Aku juga patah hati karena kematian cucuku juga. Apakah kamu pikir aku ingin menyerah pada kesempatan sekali seumur hidup ini untuk menjadi klan raja? Tetapi jika klan kita hancur sebelum kita mencapai apapun, apa gunanya semua ini?" Iblis lainnya menundukkan kepalanya sambil mengatupkan giginya karena frustrasi dan tidak berdaya. Iblis tua itu mendesah saat mata coklat tuanya berubah melankolis. Jangan khawatir jika pintu ini ditutup, ini tidak berarti yang lain juga dekat. Suruh Mia mendekati bocah itu di perjamuan yang akan datang. Karena pendekatan keras tidak berhasil, mari kita gunakan pendekatan lembut. Aku cukup yakin fase kedua akan menjadi unik untuk 10.000 teratas, dan Raja akan bergerak untuk memastikan klannya lulus ujian gerbang iblis. Tidak peduli apa, kita harus membunuh bocah itu sebelum fase ketiga dan mendapatkan jantung dan darahnya. Mata iblis lainnya tiba-tiba berbinar karena pengertian saat dia dengan cepat mengangguk. Aku akan segera mengatur ini. Aku tidak percaya bocah Feng itu bisa menolak pesona kecantikan nomor 1 klan kita. Tanda pisah. Hari ini, area sekitar Kastil Iblis Pedang ramai dengan aktivitas. Banyak kereta mewah dengan lambang berbeda memasuki gerbang besar Kastil Iblis Pedang yang terbuka, yang tidak ditutup hari ini.
Para iblis yang mengenakan baju besi perak dengan lambang pedang di dada mereka sedang memeriksa undangan dan memindai para tamu dengan formasi yang kuat di gerbang sebelum membiarkan kereta masuk. Para iblis berbaju besi perak ini adalah para ksatria pedang dari wilayah pedang. Setelah melewati pos pemeriksaan, kereta-kereta ini langsung menuju ke paviliun putih yang indah, yang berjarak beberapa kilometer dari Kastil Pedang. Semua kereta itu berhenti di pintu masuk utama sebelum para tamu memasuki paviliun putih. Lebih jauh lagi, semua tamu ini adalah para iblis muda dengan sikap yang luar biasa. Mereka tentu saja adalah 10.000 kontestan teratas dari fase pertama, dan mereka semua ada di sini untuk menghadiri perjamuan ini di mana Raja Iblis Pedang akan segera muncul. Adapun yang lainnya yang tidak berhasil mencapai 10.000 teratas, mereka semua saat ini sedang menerima penilaian untuk fase kedua di tempat lain. Pada saat ini, sebuah kereta dengan lambang pedang perunggu berhenti di pintu masuk, dan semua orang menatap pendatang baru itu dengan tatapan ingin tahu. Pintu terbuka, dan iblis berkulit perunggu turun dari kereta. Dia mengenakan pakaian hitam lengkap dengan lapisan perak. Meskipun dia tampak sangat polos, sikapnya luar biasa, karena matanya yang kemasan seperti matahari. Banyak yang berseru ketika mereka melihat ciri-ciri unik iblis ini. Pedang iblis Feng itu, jenius angka dari wilayah pedang. Earl Pedang yang bangkit. Dia adalah kuda hitam terbesar dalam kompetisi ini. Bisikan-bisikan seperti ini terdengar dari segala arah. Feng mengabaikan orang-orang yang ikut campur itu dan berjalan dengan angkuh ke dalam tempat itu. Tatapan matanya dingin, dan dia mengabaikan siapapun yang mendekatinya. Dia juga tidak menyapa siapapun atau membalas sapaan itu. Banyak iblis yang ekspresinya menjadi tidak ramah melihat sikap angkuh Feng, tetapi mereka tahu orang ini bukanlah seseorang yang bisa mereka ganggu. Saat ini, hampir tidak ada seorang pun yang tidak tahu siapa Feng atau tidak melihat potretnya. Dia tidak hanya menerima perlindungan penuh dari Raja Iblis Pedang setelah fase pertama, tetapi dia juga merupakan iblis bangsawan dari Dewan Iblis Kerajaan dan selama berhari-hari beredar rumor bahwa seseorang dari Dewan dengan status yang sangat tinggi juga ingin menjadikannya sebagai muridnya. Meskipun tidak ada yang tahu dari mana rumor ini berasal, banyak yang menjadi semakin takut menyinggung Feng karena hal ini. Es secara alami menyukai perlakuan seperti ini, meskipun dia sengaja mengambil posisi pertama. Dia tidak suka lalat-lalat itu berdengung di sekitarnya. Itulah sebabnya dia selalu menjaga wajah arogan Feng, jadi tidak ada yang mendekatinya. Saat memasuki paviliun putih itu, ia sempat terperangah, melihat betapa megahnya tempat ini, banyak kursi yang tersusun rapi berderet-deret. Tepat di belakang kursi-kursi itu tertulis angka-angka, mulai dari 10.000. Sepertinya mereka sudah memberitahukan nomor-nomor itu kepada mereka di undangan sepertiku dan sesuai dengan nomorku, mata Es menjelajahi bagian paling depan tempat dia bisa melihat kursi-kursi emas. Besar yang sama sekali berbeda dari yang lain dan tersenyum kecut. Tak berdaya, dia mendekati kursi emas seperti singgasana, yang memiliki ukiran, 1, di bagian belakangnya. Kursi ini jauh lebih mengesankan daripada yang lain dan tepat di tengah dan di depan yang lain. Hanya beberapa meter dari posisinya ada panggung yang menjulang tinggi, dan dia bisa menebak siapa yang akan segera muncul di sana. Tepat pada saat ini, suara hangat dan optimis terdengar dari kursi nomor 2, haha, lihat siapa yang telah memutuskan untuk menghiasi kita dengan kehadirannya. Es tidak bisa menahan senyum, aku juga terkejut dengan semua orang yang kau pilih nomor 2. Dia mencapai bagian depan kursinya dan melihat Thomas tersenyum padanya dari kursinya beberapa kaki darinya. Jika seseorang belum menemukan semacam sarang binatang buas, aku akan mengambil tahap pertama. Thomas mendengus bercanda sebelum dia memeluk Feng. Temanku, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Feng tersenyum dan membalas sapaan hangat Thomas. Mereka duduk dan mulai mengobrol dengan gembira satu sama lain, karena masih banyak peserta yang hilang, terutama dari 10 besar. Selain Feng dan Thomas, hanya ada 2 orang lain di sini dan Es mengenal keduanya sementara mereka hanya diam-diam melihatnya. Salah satunya adalah Anton peringkat 9, yang dibantunya membunuh Bren, sementara yang lain adalah bintang emasnya, Alora, peringkat 10. Dia masih bersinar dalam warna emas, dan dia bisa tahu bahwa dia telah tumbuh jauh lebih kuat daripada terakhir kali dia melihatnya. Tetapi dia tidak mendekatinya karena dia tidak tahu bahwa Es-lah yang menyelamatkannya hari itu dan bahkan meninggalkan inti binatang buas untuknya untuk mencapai terobosan terakhir dalam keterampilan rahasianya. Setelah itu,
Peter juga muncul dalam pakaian emas yang cocok untuk seorang pangeran ditemani oleh keuangan cantik Brenna yang mendengus melihat Feng duduk di kursi pertama sementara Peter harus duduk di sampingnya di kursi ketiga. Peter tersenyum kecut, melihat sikap Brenna, dan hanya bisa meminta maaf atas namanya, yang sama sekali tidak ditanggapi serius oleh Feng. Suasana menjadi agak berat ketika Jax muncul. Dia telah dijauhi ke tempat keempat karena amukan Thomas terakhir kali, dan masing-masing dari mereka saling menatap dengan niat membunuh. Jax bahkan melemparkan tatapan ganas ke arah Feng, tetapi dia hanya bisa menggertakkan giginya ketika dia melihat Feng benar-benar membawanya seperti angin. S juga memperhatikan satu hal, bahwa iblis dari suku liar tidak akur dengan suku daratan dan beberapa bahkan berdebat satu sama lain tentang siapa yang lebih baik dan lebih buruk dan perkelahian hampir pecah. Namun satu hal yang jelas, suku-suku liar memiliki jumlah peserta terbanyak dalam 10.000 teratas dan iblis-iblis daratan itu tidak dapat membalas fakta ini, yang membuat mereka merajuk tanpa henti. Ketika semua peserta hadir di paviliun putih, tak lama kemudian, mereka melihat para ksatria pedang berbaris di dalam, diikuti oleh 9 komandan ksatria yang mengenakan baju besi emas dan seorang iblis yang mengenakan baju besi hitam. Dia adalah utusan pedang pertama White Flame yang memimpin parade ksatria kecil ini menuju panggung utama. Para ksatria pedang itu mengelilingi panggung sementara para komandan ksatria, termasuk White Fire, naik ke panggung, tetapi mereka hanya tetap diam dalam barisan seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Semua orang menahan napas karena mereka tahu hanya satu orang yang dapat membuat White Fire berdiri seperti ini. Yang juga berarti, Raja Iblis akan datang bab 436 fase 2. Whitefire memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia mengumumkan, penguasa provinsi Mighty Blade, dan pembudidaya pedang. Terkuat di bawah langit keemasan, yang mulia, Raja Iblis Mighty Blade, telah tiba. Berlututlah di hadapan rajamu. Semua ksatria, termasuk Whitefire, berlutut di lutut kanan mereka dengan suara gemuruh. Para pemuda juga sangat terkejut, dan mereka berdiri dari tempat duduk mereka dan melakukan apa yang dilakukan para ksatria. Ini adalah kesopanan yang pantas diterima oleh Raja Iblis manapun, terutama Raja Iblis Blade, yang merupakan Raja Iblis terkuat ketiga dari 8 provinsi. Di barisan paling depan, Feng termasuk 10 orang teratas lainnya melakukan hal yang sama. Setelah itu, langkah kaki yang kuat terdengar dari pintu dan sensasi yang mengesankan merayapi hati setiap orang. Iblis Blade mengenakan jubah Raja Emas sementara mahkota emas, yang tampak seperti terbuat dari pedang kecil, diletakkan di kepalanya. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia perlahan menuju peron. Jerome dan Maddox mengikuti tepat di belakang Raja Iblis Blade dengan kepala tertunduk, kagum. Raja Iblis Pedang naik ke panggung saat tatapan matanya yang tajam menatap 10.000 pemuda yang berlutut di hadapannya. Jantung S tiba-tiba berdebar kencang saat ia merasakan indera bela diri yang kuat menimpanya sesaat, dan ia juga menyadari satu hal yang mengejutkan lagi, tanda jiwa ini, dari hari itu. S dengan cepat mengingat pertemuan aneh yang dialaminya sebelum ia memasuki pegunungan bayangan hari itu. Ia hanya mengira bahwa ia membayangkan tanda jiwa itu menghilang tiba-tiba. Namun sekarang setelah Raja Iblis Pedang melepaskan indera bela dirinya selama beberapa saat, ia kembali merasakan tanda jiwa yang kuat itu, dan tampaknya itu adalah Raja Iblis Pedang sendiri hari itu. Jadi, inikah kekuatan seorang ahli alam manifestasi? Terlalu mengerikan. S merenung dengan ekspresi yang sedikit muram karena ia dapat mengatakan bahwa para ahli alam jiwa itu seperti semut di hadapan para ahli alam manifestasi ini. Tatapan mata Raja Iblis Pedang tertuju pada Feng sesaat saat kilatan aneh melintas di matanya sebelum ia berbicara dengan suaranya yang menggelegar, bangun. Semua orang dengan cepat berdiri saat mereka menatap Raja Iblis yang menjulang tinggi itu dengan rasa hormat dan kagum di mata mereka. Blade Demon King berkata dengan sungguh-sungguh, pertama-tama, aku ingin mengucapkan selamat karena telah berhasil mencapai titik ini setelah menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di fase pertama. Tidak seorang pun dapat bersuara, tetapi sebagian besar mata mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan karena mendapatkan pujian dari Raja Iblis. Blade Demon King melanjutkan, tetapi jangan terlalu cepat merayakannya. Itu baru fase pertama, tetapi jutaan nyawa telah hilang, dan aku tidak tahu berapa banyak lagi yang akan dikorbankan. Namun, kami para iblis hidup untuk bertempur dan mati dalam pertempuran. Kami tidak pernah gentar menghadapi tantangan seperti para leluhur kami dan tidak pernah membelakangi musuh-musuh kami.
Aku ingin menempa kalian semua menjadi iblis pertempuran sejati yang tahu cara bertarung dan menghancurkan musuh-musuh mereka dalam situasi apapun. Itulah sebabnya di fase kedua, kalian semua mengikuti salah satu komandan ksatria pedang di sini dan menyelesaikan misi hidup dan mati dalam waktu 5 bulan. Komandan ksatria pedang ini hanya akan memberi instruksi kepada kalian, tetapi tidak akan menyelamatkan kalian jika kalian menghadapi kematian. Suasana paviliun berubah suram setelah mendengar tentang fase kedua. Raja Iblis Pedang tetap acuh tak acuh dan melanjutkan, kalian semua memiliki akses ke daftar hadiah, jadi gunakanlah dengan bijak untuk meningkatkan kepekaan pertempuran kalian. Jangan sia-siakan poin hadiah itu dengan sembarangan, atau kalian mungkin akan menyesalinya. Setelah perjamuan ini, kalian semua akan menerima amplop dengan nama komandan ksatria instruktur kalian, dan kalian akan langsung melapor kepada mereka. Kemudian matanya tertuju pada bagian paling depan, di mana 100 peserta teratas mendengarkan dengan tenang. Blade Demon King berkata, kalian semua mengambil 100 tempat teratas dan harus sangat bangga pada diri kalian sendiri, dan kalian seharusnya bangga karena kalian adalah 100 iblis paling berbakat di wilayahku. Itu sebabnya peringkat 100 hingga 11 akan mendapatkan tambahan 5.000 poin hadiah dan akses ke daftar hadiah khusus. Sementara peringkat 4 hingga 10 akan mendapatkan 10.000 poin hadiah dan daftar hadiah khusus untuk mereka. Kemudian matanya tertuju pada 3 pemuda di paling depan, Feng, Thomas, dan Peter. Dia tersenyum dingin, yang membuat ketiganya mengangkat bahu, terutama Peter, yang paling mengenal ayahnya. Senyum ini mengeja bencana tertentu. Dia berkata, peringkat 2 dan 3 akan diberikan 15.000 poin hadiah dan daftar hadiah hanya untuk kalian berdua. Sedangkan untuk peringkat 1, yang merupakan pemuda paling menjanjikan dari generasi domain saat ini, dia akan mendapatkan 20.000 poin hadiah dan daftar hadiah dengan barang-barang paling berharga. Semua orang berseru dan melihat ke 100 peserta teratas, terutama Feng, yang memiliki daftar hadiah khusus untuk dirinya sendiri dan tidak seorang pun bisa mendapatkan apapun darinya. Namun, kata-kata Blade Demon King berikutnya mengirim 100 teratas dari langit ke lubang. Aku tahu kalian semua senang karena kalian mendapatkan banyak manfaat dan menganggap diri kalian istimewa, tetapi ini juga berarti kalian harus melakukan tugas khusus juga. Kalian semua akan mendapatkan misi 10 kali lebih kuat dari yang lain di sini dan 10 teratas harus menyelesaikan 2 misi, sementara 3 teratas juga harus menyelesaikan tugas khusus dan paling sulit dari yang lain. Sebagai peringkat mereka, itu tidak permanen. Mereka semua milikmu untuk diambil. Karena mereka mendapatkan tugas yang sulit, itu tidak berarti mereka memiliki hak untuk mempertahankan posisi terkemuka mereka. Mereka telah mendapatkan hadiah dan manfaat yang sesuai untuk kinerja mereka yang disebutkan di atas. Selama ada yang bisa tampil lebih baik dari mereka, bahkan posisi nomor 1 pun terbuka untuk direbut siapa saja, begitu juga 10.000 peserta teratas. Ekspresi 100 peserta teratas agak jelek sekarang karena ini akan sangat menekan mereka untuk mempertahankan posisi mereka, sementara mereka yang lebih rendah dari 100 teratas menatap semua orang di depan dengan tatapan membara seolah-olah mereka adalah mangsanya. Terutama iblis berkulit perunggu di paling depan. Tapi ini tidak berarti posisi mereka juga aman, karena mereka yang tidak hadir di sini mendapatkan tugas yang lebih mudah daripada mereka, sama seperti 100 teratas. Itu membuat persaingan ini semakin sengit. Blade Demon King mengakhiri pidatonya sambil berkata, saya berharap lain kali kita bertemu, tidak akan ada banyak wajah yang tidak dikenal di sini. Semoga berhasil dan nikmati perjamuannya. Thomas menghela napas dan meratap, saudara Feng, sepertinya kita kacau. Feng terkekeh, bicaralah tentang dirimu sendiri. Tapi sepertinya kita akan bekerja sama untuk tugas ini. Peter dengan muram menimpali, saya setuju. Ayahanda kerajaanku dapat melakukan hal seperti ini, tetapi aku khawatir itu tidak akan menyenangkan bagi kita semua. Pada saat ini, Jerome mendekati mereka dengan senyum tua di wajahnya. Dia berkata sambil mengamati 10 orang teratas, semua orang dari 10 orang teratas, silakan ikuti aku. Mata Es menyipit ketika dia merasakan bahwa audiensi ini mungkin belum berakhir. Mereka semua tidak berani mengabaikan Jerome karena dia datang bersama Raja Iblis, jadi mereka segera mengikutinya dan meninggalkan paviliun putih di tengah tatapan iri semua orang, dan memasuki aula luas lainnya beberapa meter dari paviliun putih. Mereka semua terkejut ketika melihat Raja Iblis hadir dan duduk di meja besar yang dipenuhi berbagai jenis hidangan dan minuman lezat.
Komandan Ksatria juga hadir di sisi kanan meja panjang ini. Raja Iblis Pedang dengan tenang berkata, "Duduklah semuanya, tidak perlu berdiri di atas upacara. Ini adalah daging spesial yang disiapkan untuk 10 orang teratas." Semua orang tersadar dari linglung mereka dan membungkuk sebelum mereka duduk. Makanannya sangat lezat, bahkan Es merasa dia harus menculik koki istana dan menjadikannya sebagai koki pribadi, sementara anggurnya juga sangat menarik. Setelah makan malam selesai, mereka pikir mereka akan dimaafkan, tetapi yang mengejutkan mereka, Blood Demon King punya kejutan lain untuk mereka. Dia berkata sambil tersenyum, "Aku yakin kalian semua suka makanan kalian. Sekarang aku akan memberi kalian tugas untuk tahap kedua." Semua orang menegang mendengar ini, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Blood Demon King dengan ekspresi yang mengerikan. Itu seperti membiarkan domba makan sebelum menyembelihnya. Dia benar-benar mengabaikan ekspresi mereka dan dengan tenang berkata, "Jerome, berikan kepada mereka." Jerome membungkuk sedikit sebelum membagikan amplop emas dari peringkat ke-10 ke peringkat ke-4. Blood Demon King berkata, "Saya sarankan kalian semua untuk membukanya sendiri, sekarang kalian boleh pergi." Sekarang hanya 3 teratas, Madux, Jerome, dan para ksatria, yang tersisa di aula ini. Blood Demon King menatap Feng dan berkata sambil tersenyum, "Brad, akhirnya kita bertemu." Es merasa seperti sedang ditatap oleh seekor harimau, dan dia tidak berani menunjukkan kesalahan apapun dalam perilakunya. Dia dengan hormat berdiri dan melakukan penghormatan kerajaan, merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Yang Mulia, Might Blood Demon King. Blood Demon King menatap Feng dan berkata sambil tersenyum, "Brad, akhirnya kita bertemu." Es merasa seperti seekor harimau yang menatapnya, dan dia tidak berani menunjukkan kesalahan apapun dalam perilakunya. Dia dengan hormat berdiri dan melakukan penghormatan kerajaan, merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Yang Mulia, Raja Iblis Pedang yang perkasa. Blood Demon King terkekeh, "Santai saja, tidak ada seorang pun di sekitar, Anda dapat berbicara dengan sukarela." Feng dengan hormat berkata, "Terima kasih atas bantuan ini, Yang Mulia." Blood Demon King dengan tenang bertanya, tetapi ada kilatan halus di matanya. "Jadi, Feng, dari catatan pertempuranmu, sepertinya kamu hanya memburu binatang iblis di tingkat ke-4 dan kebanyakan dari mereka berada di tahap menengah. Kamu tidak membunuh kontestan manapun, tetapi kamu membunuh banyak peserta domain kabut. Bisakah kamu memberitahu kami mengapa?" Mata Thomas dan Peter sedikit melebar ketika mereka mendengar ini, meskipun mereka tahu tentang kenaikan peringkat Feng yang tidak normal, dan itu tidak masuk akal, mereka tidak pernah mengira catatan pertempurannya begitu menakjubkan. Mereka berdua tahu betapa sulitnya memburu binatang iblis tingkat 4 menengah dengan tingkat kultivasi mereka saat ini. Apa yang dia inginkan? Es merasa tidak enak, tetapi dia tahu tidak ada gunanya menyembunyikan kekuatan Feng, dan Raja Iblis tidak menunjukkan niat buruk apapun terhadapnya. Dia dengan hormat menjawab, "Saya memang telah melakukan ini, dan alasannya sederhana, hanya binatang iblis tingkat menengah yang dapat memaksa saya untuk menggunakan kekuatan saya. Adapun mengapa saya tidak membunuh siapapun untuk mendapatkan poin pembunuhan mereka karena tidak ada kebutuhan untuk itu semua." Raja Iblis Pedang menyipitkan matanya ketika dia mendengar jawaban Feng yang penuh hormat namun sombong. Tetapi dia tidak menemukan kekurangan apapun dalam kata-katanya. Mata Whitefire dan komandan ksatria lainnya menyipit, mendengar Feng berbicara dengan nada seperti itu di depan Raja Iblis. Thomas tersenyum kecut pada isi perut Feng, dan Peter melotot tajam ke arah Feng. Raja Iblis Pedang berkata dengan sedikit nada dingin dalam suaranya, "Jadi, dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang layak di domain pedang untuk menantangmu." Feng membungkuk hormat dan berkata, "Saya tidak pernah mengatakan itu, Yang Mulia. Saya hanya mengatakan saya tidak suka membunuh tanpa alasan ketika tidak perlu, dan dengan cara ini saya tidak akan menyinggung siapapun juga. Tetapi jika ini menyangkut kehidupan orang yang saya cintai, saya tidak akan ragu untuk menyinggung siapapun, bahkan seorang Raja Iblis." Lancang, Whitefire meraung dari tempat duduknya dan berdiri, ingin menangkap Feng atas apa yang baru saja dia katakan. Bahkan ekspresi lelaki tua Jerome tampak gelap. "Tenanglah." Blood Demon King dengan dingin melotot ke Whitefire. Whitefire hanya bisa menurut dan melotot tidak ramah ke Feng, dan komandan ksatria lainnya juga sama. Blood Demon King akhirnya menatap Feng, yang masih membungkuk hormat tanpa khawatir atau bahkan menunjukkan sedikit pun tanda memohon pengampunan. "Nak,
Tahukah kau bahwa apa yang baru saja kau katakan sama saja dengan kejahatan berat, dan kau bahkan mengatakannya di depan Raja Iblis. Aku dapat dengan mudah mengeksekusimu dan Dewan Kerajaan juga akan menyetujuinya. Thomas memiliki wajah pucat, dan dia ingin memohon kepada Feng, tetapi Maddox menggenggam tangannya dan dengan tegas memberi isyarat kepadanya dengan matanya yang dingin untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Namun, Feng dengan berani menjawab, aku hanya mengatakan kebenaran yang diinginkan Yang Mulia dan jika aku berbohong, aku khawatir itu akan menjadi lebih tidak hormat kepada Yang Mulia. Tetapi aku tetap menyinggung Yang Mulia dengan kata-kataku yang lancang. Aku siap menerima hukuman apapun. Hahaha, bagus, sangat bagus. Blade Demo King tiba-tiba tertawa riang, yang mengejutkan semua orang. Blade Demo King, dia berkata dengan suasana hati yang baik, aku suka karaktermu, nak. Kau tidak hanya tidak takut di hadapanku, tetapi kau mengambil risiko menyinggungku dengan menunjukkan tekadmu. Meskipun aku suka kejujuran, aku lebih suka kejujuran yang cerdik. Aku tidak pantas menerima pujian seperti itu. Feng tetap rendah hati. Dia menguji Feng dengan menggunakan akal sehatnya sepanjang waktu dan jika dia mencurigai sesuatu dalam ekspresi wajah Feng, aku khawatir aku akan mendapat masalah. Jadi mengatakan kebenaran yang dicampur dengan kebohongan juga merupakan pilihan yang tepat, dan dia tidak curiga sama sekali. S merasa lega karena dia lolos dari deteksi Raja Iblis Pedang, atau dia tidak tahu apa yang mungkin terjadi sebaliknya. Meskipun dia dapat mengendalikan ekspresi wajah Feng dengan sempurna, dia tidak pernah melakukannya saat diawasi oleh seseorang yang jauh lebih kuat darinya, jadi dia tidak mengambil risiko apapun, dan dia berhasil menipu Raja Iblis. Raja Iblis Pedang berkata, aku mengirim kalian bertiga ke ekspedisi reruntuhan untuk fase kedua kalian, dan Feng, kau akan menjadi pemimpinnya. Peter dan Thomas terkejut dengan pengumuman tiba-tiba ini, dan yang lain di ruangan itu juga terkejut. Mereka semua akhirnya mengerti bahwa ini adalah ujian bagi Feng oleh Raja Iblis, dan dia juga lulus. Ekspedisi kehancuran, S juga terkejut dan merasa ini tidak akan menjadi hal yang baik untuk rencananya, tetapi dia tidak berdaya saat ini. Dia hanya bisa mengangguk dengan ekspresi tegas palsu, saya akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan Yang Mulia. Blade Demon King mengangguk puas dan melanjutkan, selain itu, Anda dapat memilih siapa saja dari peserta di tim Anda, tetapi batasnya adalah 5. Tetapi Anda hanya memiliki 3 hari untuk memilih rekan tim Anda sebelum para peserta tersebut berangkat untuk tugas mereka. Peter tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ketidakpastian, Ayah kerajaan, reruntuhan macam apa yang sedang kita jelajahi? Blade Demon King menjawab dengan tatapan penuh arti di matanya, itu adalah reruntuhan dari suku Raja Iblis yang telah punah ribuan tahun yang lalu, dan reruntuhan ini berada di perbatasan selatan Provinsi Blade. Itu adalah reruntuhan bawah tanah yang baru ditemukan oleh ras troll tanah, dan sama sekali belum dieksplorasi. Jadi, ada banyak peluang di sana, tetapi bahaya juga mengintai di dalamnya. Itulah sebabnya kamu harus sangat berhati-hati. Kamu dapat mendiskusikan detailnya dengan Whitefire. Dia akan menjadi pemandumu dalam ekspedisi ini, tetapi dia tidak akan bergerak kecuali kamu menghadapi bahaya tingkat alam jiwa, jadi kamu harus bekerja sama. S dengan cepat memahami niat sebenarnya dari Blade Demon King. Dia ingin kita bekerja sama dan saling percaya, jadi kita tidak akan mengalami kesulitan dalam ujian gerbang iblis. Tapi bahaya macam apa yang mengintai di suku Raja Iblis yang telah punah? Dia merasa ini sangat mencurigakan, dan dia tidak memiliki pengalaman dalam ekspedisi apapun karena dia selalu fokus mengejar target yang kaya, dan dia tidak tertarik pada perampokan makam. Dia percaya dia bisa mendapatkan lebih banyak dari yang hidup daripada yang mati. Aku akan pergi sekarang. Kalian bertiga dapat mendiskusikan detail lainnya dengan Whitefire di sini. Anda punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan dan Feng, bisa dibilang, di kastil mulai sekarang. Saya akan meminta seseorang untuk membawa pelayan Anda juga. Saya akan lebih mudah. S tidak punya pilihan selain setuju sekarang, dia bisa tahu itu adalah perintah, bukan permintaan. Setelah itu, Raja Iblis pergi, diikuti oleh komandan ksatria lainnya, Maddox dan Jerome. Hanya Whitefire, Feng, Thomas, dan Peter yang tersisa di aula besar. Whitefire menatap Feng dengan dingin, masih tidak senang dengan apa yang terjadi sebelumnya, dan mendengus, wah, kau punya nyali untuk berbicara dengan rajaku seperti itu. Feng meminta maaf, saya tahu, dan minta maaf tentang itu.
Tetapi Raja Iblis juga menginginkan itu, jadi saya tidak bisa menentang keinginan yang mulia. Lates _epi_sodes ada di situs web. Whitefire hanya mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi, karena Feng mengatakan yang sebenarnya. Thomas tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerutu, "Kakak Feng, kau hampir membuatku terkena serangan jantung." Feng memutar matanya, "Bukankah aku masih baik-baik saja, dan kau tidak akan mati semudah itu?" Peter menghela napas dan berkata, "Lupakan saja. Bisakah kita sekarang fokus pada misi ini? Aku ingin menambahkan Brenna ke dalam tim dan juga ingin merekomendasikan satu rekan setim yang dapat diandalkan lagi." Thomas hanya mengangguk. "Selama mereka tidak akan menyeret kita ke bawah, aku senang dengan siapapun. Tetapi aku juga akan merekomendasikan Alora Yisrael dan Charlie Violen. Mereka berdua berteman satu sama lain, dan mereka juga memiliki karakter yang sangat baik. Kita dapat bekerja sama dengan mereka." Mata Es bersinar dengan cahaya aneh saat mendengar nama Alora disebutkan oleh Thomas dan memikirkan tentang titik takdir emasnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir bahwa ini mungkin kesempatan yang akan dia berikan kepadanya, tetapi dia tidak yakin. Peter berpikir dan berkata, "Aku tidak keberatan, selama mereka tidak menusuk kita dari belakang. Aku hanya menginginkan dua orang ini dan dapat menjamin karakter mereka. Kakak Feng, bagaimana menurutmu? Apakah kau ingin merekomendasikan seseorang?" Thomas menatap Feng, yang terdiam selama ini. Feng menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mengenal siapapun selain kalian berdua. Kau dapat memilih siapa saja asalkan mereka cukup baik. Menurutku, kita bertiga sudah cukup untuk ekspedisi ini." Whitefire membalas, "Jangan terlalu sombong hanya karena kau menempati posisi pertama. Kau belum pernah melakukan ekspedisi ke reruntuhan suku iblis tua. Apakah kau pikir reruntuhan hanya terbentuk dari kehancuran? Biar ku beritahu kau." Whitefire membalas, "Jangan terlalu sombong hanya karena kau berada di posisi pertama. Kau belum pernah melakukan ekspedisi ke reruntuhan suku iblis tua. Apa kau pikir reruntuhan dapat terbentuk hanya dengan kehancuran? Di dunia kita, reruntuhan pada dasarnya adalah tanah warisan yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh perkasa untuk generasi berikutnya. Reruntuhan dapat muncul dalam tiga bentuk: reruntuhan utuh, reruntuhan rusak, dan reruntuhan pecahan. Reruntuhan utuh adalah warisan lengkap dari suku iblis kuno atau beberapa tokoh perkasa lainnya yang telah menyerah dalam sejarah, dan reruntuhan semacam ini sangat berharga dan jarang muncul. Tetapi setiap kali mereka muncul, bahkan Raja Iblis akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan menjelajahinya. Ada banyak bahaya di reruntuhan semacam ini juga, dan terkadang bahayanya juga melebihi hadiahnya. Terutama jika reruntuhan ini kebetulan ditinggalkan oleh para pembudidaya atau ras yang tidak ortodoks. Makhluk-makhluk ini menemukan kesenangan dalam kesengsaraan orang lain, dan mereka ingin melihat dunia jatuh ke dalam kekacauan bahkan setelah kematian mereka. Sedangkan untuk reruntuhan yang rusak, mereka tidak seperti reruntuhan utuh dan hanya memiliki peluang terbatas, tetapi mereka masih bisa menantang surga jika Anda menemukan reruntuhan yang rusak dari kekuatan yang sangat kuat di zaman kuno. Terakhir, reruntuhan fragmen, mereka adalah reruntuhan yang paling rendah diam-diam, peluangnya seperti tidak ada. Atau mereka juga bisa menjadi reruntuhan yang sudah dijarah, utuh, atau rusak. Tetapi reruntuhan ini ada di seluruh 8 provinsi dan dicari berkali-kali. Es tidak bisa tidak tercengang oleh informasi baru ini karena bahkan perpustakaan Dewan Kerajaan tidak memiliki informasi tentang reruntuhan ini. Sepertinya hanya reruntuhan fragmen yang dibuka untuk umum dan yang lainnya dijarah oleh suku-suku besar sebelum berubah menjadi reruntuhan fragmen, jadi tidak perlu merilis informasi seperti itu sama sekali, Es merenung. Peter dan Thomas bereaksi sedikit karena mereka memiliki pengetahuan seperti itu karena latar belakang mereka. Feng bertanya dengan ekspresi terkejut, "Jadi reruntuhan bawah tanah ini adalah reruntuhan yang rusak?" Whitefire menyukai ekspresi Feng dan berkata sambil tersenyum, "Kami menemukannya 2 tahun lalu, dan itu adalah reruntuhan yang rusak. Setelah kami berhasil menerobos batasan itu adalah reruntuhan suku raja dari zaman kuno, dan ada banyak jebakan dan peluang juga. Itulah sebabnya Yang Mulia memutuskan untuk membiarkan bakat terkuat di wilayah kita menjelajahinya dan menemukan peluang yang menguntungkan bagi diri mereka sendiri. Sekarang Anda mengerti bantuan macam apa yang Anda dapatkan dari Yang Mulia." Feng menunjukkan ekspresi malu dan dengan cepat meminta maaf kepada Whitefire, "Saya memang tidak tahu apa-apa sebelumnya, mohon terimalah permintaan maaf saya yang rendah hati, senior."
Whitefire akhirnya menunjukkan senyum puas. Jangan khawatir tentang itu, jangan bersikap tidak hormat kepada Raja Iblis, atau tidak semua orang bermurah hati seperti Yang Mulia. Saya mengerti. Feng membungkuk dalam-dalam. Tapi bagaimana jika orang lain ingin menyinggung dirinya sendiri? Es mencibir dalam hati. Thomas tersenyum, melihat keduanya akur, dan berkata pada saat ini, karena ini sudah selesai, bisakah kita membahas masalah rekan setim? Ini adalah kesempatan, dan ada di tangan kita siapa yang akan memberikannya, jadi sebaiknya kalian putuskan dengan hati-hati. Feng berkata, sudah kubilang aku tidak mengenal siapapun kecuali kalian berdua. Kalian dapat memilih rekan setim kita, tetapi mereka harus dapat diandalkan. Tatapannya tiba-tiba berubah dingin saat ini. Atau aku akan membunuh mereka saat mereka menunjukkan sedikit saja niat jahat. Aku memiliki wewenang ini sebagai pemimpin tim, benar, senior. Peter mengerutkan kening tetapi tidak membalas pada pernyataan terakhir ini. Thomas juga tidak menentang dan hanya tersenyum geli. Kamu pemimpinnya, aku tidak akan mengganggu kamu apapun yang terjadi, selama kamu tidak berlebihan dengan wewenangmu. Whitefire tetap acuh tak acuh. Setelah itu, Peter dan Thomas membahas masalah rekan setimnya sementara Feng menyelidiki informasi tentang reruntuhan dari Whitefire. Es tahu bahwa ini adalah kesempatannya untuk mempelajari reruntuhan ini, kalau-kalau dia menemukannya di masa mendatang, jadi dia tidak akan tetap bodoh saat itu. Namun pada akhirnya, Es merasa reruntuhan ini agak kurang karena peluang mendapatkan sesuatu dari sana hampir nol dan hanya reruntuhan utuh yang membangkitkan minatnya. Namun, dia juga mengetahui dalam sejarah 8 provinsi hanya 3 reruntuhan utuh yang ditemukan dan hampir menyebabkan perang antara Raja Iblis. Namun yang aneh adalah zona kerajaan atau Dewan Iblis Kerajaan tidak pernah ikut campur dalam perebutan reruntuhan utuh ini. Pada akhirnya, informasi Whitefire juga terbatas, dan dia menyarankan Feng mengunjungi perpustakaan kerajaan setelah mendapati dia begitu tertarik pada sejarah. Es juga gembira setelah mengetahui bahwa dia bisa mendapatkan akses ke perpustakaan kerajaan dengan poin hadiahnya, dan dia memutuskan untuk mengunjunginya segera setelah dia mendapat kesempatan. Diskusi mereka berlangsung selama 2 jam sebelum ketiganya pergi, setelah memberi Whitefire nama-nama iblis yang mereka sertakan dalam tim mereka. Saudara Peter, di mana saya bisa menggunakan poin hadiah saya? Feng tiba-tiba bertanya pada Peter. Hubungan mereka membaik setelah berbicara satu sama lain, jadi mereka saling memanggil saudara, tetapi dia masih lebih dekat dengan Thomas. Saudara Feng, karena daftar hadiahmu adalah yang paling berharga dari semuanya, kamu hanya dapat mengklaim hadiahmu dari aula perbendaharaan kastil. Ayo pergi bersama, itu menghalangi jalan kita, jawab Peter. Ayo pergi, aku juga ingin melihat apa yang bisa aku beli. Thomas juga ingin menghabiskan poin hadiahnya. Pimpin jalan, kalau begitu. Feng dengan cepat setuju. Mereka semua naik kereta Peter, yang cukup luas, seperti rumah kecil. Brenna juga hadir di kereta, dan dia cukup cemberut melihat Feng. Namun, Feng hanya menyapanya dan sama sekali tidak memedulikannya. Peter, di sisi lain, menenangkannya karena dia tidak ingin Feng menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin mereka dan jika dia mau, dia dapat dengan mudah menolak kehadiran Feng di tim, dan dia tidak akan dapat melakukan apapun. Meskipun dia tahu Feng tidak akan melakukannya, tetapi tetap saja tidak baik bagi hubungan mereka jika Feng menyinggung perasaannya. Kemudian, kereta kuda itu berhenti di depan sebuah bangunan mewah, dijaga oleh 2 kesatria perak. Mereka dengan cepat membiarkan mereka lewat ketika mereka melihat Peter bersama mereka. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak mengamati seluruh bangunan dengan mata pencurinya karena dia pikir itu adalah lokasi perbendaharaan istana. Namun dia segera kecewa ketika dia menemukan tidak ada yang tersembunyi dengan peta takdir yang hidup. Dia hanya bisa menebak bahwa ini adalah bangunan biasa untuk mendistribusikan gaji para pelayan dan kesatria, bukan perbendaharaan kerajaan yang sebenarnya. Seorang iblis pedang perak setengah baya sedang duduk di belakang meja di dalam gedung, dan ketika dia melihat Peter, dia terkejut dan bergegas menyambutnya. Yang mulia, Anda benar-benar mengejutkan saya kali ini. Serunya dengan senyum hangat. Peter mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Paman Grayson, saya di sini untuk menemani teman-teman saya. Mereka ingin menggunakan poin hadiah mereka. Grayson akhirnya memperhatikan Thomas dan Feng dan bertanya, mereka. Dia juga dari klan raja, dan dia tahu Peter tidak punya banyak teman,
dan ini tidak bisa menjadi orang biasa jika mereka di sini untuk daftar hadiah dan ditemani oleh Peter. Peter memperkenalkan, ini adalah peserta tempat kedua, Sir Thomas, dan ini adalah tempat pertama, Sir Feng. Mereka berdua dengan sopan menyapa Grayson, karena dia tampaknya memiliki korespondensi yang luar biasa dengan Peter. Kurang dari serong lebih besar dari, salam, Tuan Grayson, kurang dari, serong lebih besar dari. Grayson tersenyum hangat, oh, tolong jangan, karena Anda adalah teman-teman yang mulia memanggil saya paman seperti dia. Ini juga menjadi tugasku untuk bertemu dengan dua orang jenius dari wilayah kekuasaan kita, terutama Earl Pedang yang sedang naik daun. Silakan, panggil saja aku Feng. Feng tersenyum sopan. Bagus, sangat bagus. Grayson sangat gembira dan menuntun mereka masuk. Ayo, aku sudah mendapatkan daftar hadiah untuk kalian semua. Selama kalian memiliki poin hadiah, kalian dapat membeli apa saja dari daftar hadiah. Peter tampak tidak tertarik dengan poin hadiah karena dia bisa mendapatkan apa saja selama dia mau. Namun Thomas dan Feng menelusuri buklet putih yang diberikan Grayson kepada mereka. Mata Es bersinar ketika dia melihat buklet di tangannya dan melihat hadiahnya. Garis bawah 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 garis bawah. Daftar hadiah fase 1, peringkat pertama. Bagian Batuki. Batuki kelas puncak -3 banding 1 Batuki sama dengan 100 poin hadiah. Tersedia 10.000. Batuki kelas tinggi -3 banding 1 Batuki sama dengan 50 poin hadiah. Tersedia 100.000. Middle grade 3 Keystone, 1 Keystone sama dengan 10 poin hadiah. 1 juta tersedia. Low grade 3 Keystone, 1 Keystone sama dengan 1 poin hadiah. 10 juta tersedia. Bagian obat. Pil kondensasi Ki Martial, High grade 1, 1 pil sama dengan 200 poin hadiah. 1000 tersedia. Pil pemulihan Ki Martial, High grade 1, 1 pil sama dengan 350 poin hadiah. 500 tersedia. Pil penyembuhan daging Martial, High grade 1, 1 pil sama dengan 500 poin hadiah. 500 tersedia. Pil berserker rage Martial, Low grade 2, 1 pil sama dengan 1500 poin hadiah. 10 tersedia. Penggunaan, menarik 10 kali kekuatan asli konsumen dan terbebas dari rasa sakit apapun selama pil tersebut efek terakhir. Batas waktu, 10 menit. Peringatan, pil berserker rage memiliki efek samping yang mengerikan, dan konsumen tidak dapat bergerak selama 5 jam setelah efeknya berakhir. Mengonsumsi 2 pil atau lebih sekaligus dapat menyebabkan deviasi Ki. Gunakan dengan hati-hati. Bagian jimat. Jimat pedang api, bela diri, kelas tinggi 1, 5.000 poin hadiah. 1 tersedia. Jimat pelarian petir, bela diri, kelas tinggi 1, 7.000 poin hadiah. 1 tersedia. Jimat kilatan cahaya jiwa, bintang 9, 10.000 poin hadiah. 1 tersedia. Bagian harta karun. Pedang petir, senjata kelas tinggi 2, 5.000 poin hadiah. Pedang bulan platinum, senjata runik kelas rendah 3, 10.000 poin hadiah. Pertahanan emas pelindung tubuh ringan kelas tinggi 2, 7.000 poin hadiah. Pertahanan platinum pelindung tubuh ringan. Seluruh tubuh kelas rendah 3, 10.000 poin hadiah. Cincin pelindung persenjataan, aksesori runik pertahanan kelas rendah 2, 10.000 poin hadiah. Penyimpanan Ki otonom, harta karun kelas menengah 3, 15.000 poin hadiah. Deskripsi, kemampuan untuk menyimpan Ki bela diri dan menariknya untuk digunakan sendiri. Batu perisai api gelap, harta karun pertahanan kelas tinggi 3, 20.000 poin hadiah. Deskripsi, batu ini dapat menyerap dan menyimpan sejumlah besar Ki dari batu Ki, hanya kelas 2 atau lebih tinggi, lalu melepaskan Ki itu ke dalam penghalang api gelap, membentuk perisai yang dapat memblokir serangan alam inti sungai puncak. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Es tidak bisa menahan senyum, melihat isi daftar hadiah. Meskipun hadiahnya berkualitas rendah di bagian pil dan jimat, mereka cukup menarik bagi setiap ahli alam sungai. Namun, mereka tidak dapat masuk ke alam berikutnya sebelum ujian juga, jadi banyak dari mereka yang tidak berguna bagi mereka, terutama pil kondensasi dan batu Ki. Lebih jauh, Es juga melihat item yang ingin dibeli oleh floor manager, dan anehnya, namanya adalah Dark Fire Shield Stone, dan bernilai 20.000 poin hadiah. Itu adalah item yang tidak diketahui,
dan itu adalah harta pertahanan yang cukup berguna, tetapi itu tidak cukup untuk membangkitkan minat seseorang dari asosiasi iblis kehidupan dan membuat mereka membayar 2 kali lipat jumlahnya. Mungkinkah orang itu mengambilnya untuk sesuatu yang lain, atau suku pedang telah mengambilnya untuk sesuatu yang lain, dan itu memiliki kegunaan lain? Mata S berbinar dengan ketidakpastian, haruskah aku membelinya? Tidak ada yang aku minati kecuali jimat-jimat itu, tetapi aku punya sendiri, jadi. Feng menatap Grayson dan bertanya dengan sopan, Paman Grayson, aku ingin tahu berapa banyak poin hadiah yang aku butuhkan untuk memasuki perpustakaan kerajaan. Grayson menjawab sambil tersenyum, oh, kamu ingin memperoleh keterampilan dan teknik dari perpustakaan kerajaan. Kamu tidak perlu repot-repot, ada daftar keterampilan dan teknik khusus yang dapat kamu pilih. Namun, Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak menginginkan keterampilan atau teknik apapun, melainkan pengetahuan tentang reruntuhan kuno. Tuan Api Putih mengatakan kepadaku bahwa aku dapat memasuki perpustakaan kerajaan selama aku memiliki poin hadiah. Grayson tercengang ketika mendengar tanggapan Feng yang tidak tertarik, dan dia tampak tidak bercanda sama sekali. Namun dia tetap menjawab, benarkah? Kalau begitu, jika kamu ingin mempelajari pengetahuan umum yang tidak terkait dengan keterampilan atau teknik, 500 hingga 1000 poin hadiah sudah cukup. Namun, pustakawan kerajaan memiliki keputusan terakhir dalam hal ini. Terima kasih, aku mengerti. Feng mengangguk sambil tersenyum, lalu dia menunjuk benda yang digambarkan dalam buku hadiah dan berkata, aku menginginkan batu perisai api hitam ini. Grayson, begitu pula Peter dan Thomas, melihat batu putih dengan titik-titik hitam dan harganya. Peter tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, Paman Grayson, mengapa aku belum pernah mendengar tentang batu ini sebelumnya? Batu ini memiliki fungsi yang cukup berguna. Grayson berkata, batu ini ditemukan di perbendaharaan saat kami membuat daftar hadiah dan, setelah memeriksanya, kami menemukan fungsi ini. Yang Mulia memutuskan untuk menaruhnya di daftar peringkat pertama karena kemampuan bertahannya yang kuat, dan juga cukup kokoh. Grayson kemudian menatap Feng dan menasihati, aku tidak pernah mengira teman muda Feng akan ingin mengklaimnya terlebih dahulu, dari semua barang. Meskipun itu adalah harta karun unik yang tidak diketahui asalnya, itu tidak sepenting barang-barang lainnya. Jika kau menginginkan harta karun pertahanan, kau harus membeli cincin pelindung persenjataan atau baju zirah. Itu dipilih khusus untukmu. Apakah kau yakin ingin menghabiskan 20.000 poin hadiah untuk ini? Asal-usulnya tidak diketahui, iya. S menjadi semakin tertarik dengan barang ini. Feng dengan bijaksana menjawab, terima kasih atas niat baikmu, Paman Grayson, tetapi aku hanya kekurangan harta pertahanan dan baju besi bukanlah pilihanku, dan cincin pelindung persenjataan sudah bernilai 10.000 poin hadiah, tetapi nilainya lebih rendah dari batu perisai api gelap ini. Jadi, aku yakin aku menginginkan ini. Kata-kata Feng cukup masuk akal bagi Grayson, jadi dia berpikir sedikit dan setuju, selama kamu puas dengan itu. Jika itu bukan perintah ketat dari Yang Mulia, aku akan memberimu lebih banyak poin hadiah untuk dibelanjakan. Dia tampak menyesalinya. Aku tahu, terima kasih atas pertimbanganmu. Feng tampak bersyukur. Setelah itu, Thomas juga memilih beberapa pil jiwa, jimat, dan harta pertahanan. Bagian obatnya dipenuhi dengan pil jiwa, tetapi harganya cukup mahal, jadi dia hanya bisa memilih dalam jumlah terbatas. Grayson diam-diam mencatat pembelian mereka dan kemudian mengambil barang-barang dari cincin penyimpanannya. S akhirnya mengerti di mana barang-barang itu berada, dan dia ingin mencopet cincin penyimpanan Grayson, tetapi dia tahu dia tidak akan bisa menyimpannya lama-lama, jadi dia menahan keinginannya untuk mencuri. Setelah mengumpulkan barang-barang mereka, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Grayson dan meninggalkan gedung itu. Brenna menunggu di kereta. Dia sama seperti Peter, sama sekali tidak tertarik dengan daftar harta karun, jadi dia tidak ikut dengan mereka sebelumnya. Kastil Iblis Pedang juga tidak jauh dari aula perbendaharaan, dan terbuat dari marmer putih dengan pola perak yang indah. Peter dan Brenna berpisah dengan Thomas dan Feng di kastil, sementara Thomas menuntun Feng menuju halamannya, tempat Millie menunggu. Dia tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini karena Thomas mengatakan dia sedang mengembangkan keterampilan rahasia, dan butuh waktu sekitar 1 tahun untuk menguasainya. Di malam hari, seorang pelayan muncul di hadapan Feng dengan pesan bahwa pembantunya telah tiba di halamannya,
jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Thomas dan Millie dan pergi bersama pelayan itu. Kastil Iblis Pedang itu cukup besar, dan mereka semua berada di Kastil Timur, yang disediakan untuk tamu seperti mereka. Dari Thomas, dia mengetahui bahwa semua utusan pedang tinggal di Kastil Pedang Barat dan Kastil Selatan dan Utara disediakan untuk klan Iblis Pedang Perak, sedangkan Kastil Pedang Tengah adalah tempat tinggal keluarga raja. Dolly dan Flora menunggu Feng dengan ekspresi gelisah karena mereka mengira ada yang tidak beres saat mendengar mereka dipanggil ke Kastil Pedang. Namun setelah mendengar dia diperintahkan untuk tinggal di kastil, mereka merasa lega, dan itu juga hal yang baik bagi mereka karena tidak ada yang berani membuat masalah lagi. Hu akhirnya sendirian. Es mendesah dengan sedikit kelelahan saat dia memasuki kamarnya karena hari ini melelahkan, terutama pertemuan dengan Raja Iblis Pedang. Aku telah menempuh perjalanan panjang dari manusia biasa hingga menjadi pencuri dan berbohong di hadapan Raja Iblis Alam Manifestasi Jiwa, siapa sangka, Es melihat keluar jendela ke langit keemasan yang perlahan menggelap dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengenang dengan senyum tipis, tetapi ada kesepian yang mendalam di matanya. Es mengalihkan pandangannya setelah beberapa saat dan kemudian memeriksa ruangan untuk setiap susunan atau formasi pengawasan, dan ruangan itu bersih. Dia kemudian mengeluarkan batu berbentuk oval seukuran telapak tangan yang berwarna putih tetapi memiliki titik-titik hitam kecil di seluruh permukaannya yang halus seperti batu giok. Dia menuangkan sedikit ki tanah ke dalamnya, dan sesaat kemudian, penghalang api gelap mengelilinginya. Lebih jauh lagi, dia bahkan merasakan panas yang menyengat saat berdiri di tengahnya. Apakah itu sebabnya sang alkemis menginginkannya? Api hitam ini mungkin ada gunanya dalam alkimia. Es menebak sambil berhenti menuangkan ki ke dalamnya. Setelah itu, batu ki tingkat 2 muncul di tangannya dan saat dia menariknya mendekati batu oval itu, batu itu tiba-tiba bergetar sebelum ki di batu ki mulai menyedot batu oval itu dengan liar, dan hanya ketika batu ki berubah menjadi debu, daya isapnya menghilang. Mata es berubah tajam, dan ki hijau berubah menjadi ki gelap yang dipenuhi dengan percikan petir. Pada saat ini, saat dia menggunakan kegelapan surgawinya, ki batu itu tiba-tiba bergetar, matanya menyipit, es berhenti menggunakan haki-nya dan batu itu kembali normal. Pasti ada yang salah dengan batu ini. Es bertanya, sistem, bisakah kamu menilai batu ini? Kurang dari serong lebih besar dari 50.000 TP diperlukan. Apakah kamu ingin melanjutkan? Kurang dari serong lebih besar dari. Es mengangkat alis saat mendengar harga ini. Jadi ada sesuatu yang luar biasa tentang batu ini, iya. Lakukan. Saat berikutnya setelah itu, TP dikurangi. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari telur burung surga neter, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari deskripsi, dari keluarga, lahir di, itu mengendalikan hukum api neter, setelah mencapai usia dewasa, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari peringkat, di atas kelas 9 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari garis keturunan, di atas kelas 9 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari keadaan, semu mati kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kondisi inkubasi, 1. Burung surga bawah hanya dapat menetas setelah diberi makan dengan magma roh neter kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari kondisi inkubasi, 2. Ki kegelapan surgawi tuan rumah juga dapat menggantikan magma roh neter kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari poin pencuri, 3.635.400 kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari sama dengan kurang dari serong lebih besar dari mata es menyipit saat dia melihat deskripsi itu. Apa maksud ini? Kurang dari serong lebih besar dari, apapun yang bukan dari surga langit fana, tuan rumah tidak dapat melihat detailnya, kurang dari serong lebih besar dari. Jantung es berdebar kencang mendengar ini dan menatap telur statis itu dengan tidak percaya. Telur binatang buas yang bukan dari surga pertama. Bagaimana itu bisa ada di sini, dan bagaimana suku iblis pedang mendapatkannya? Lebih jauh lagi, garis keturunan dan pangkat burung ini berada di atas kelas 9, dan dapat mengendalikan hukum seperti Nether Fire di masa dewasanya yang terdengar mengerikan,
keberadaan macam apa yang dapat mengendalikan hukum. Aku bahkan dapat menetaskannya dengan HD Kiku. S masih agak bingung dengan penemuan luar biasa ini dan bertanya, sistem, apakah ini juga makhluk kegelapan? Dan mengapa itu bisa disimpan dalam cincin penyimpanan meskipun menjadi makhluk hidup? S menyaksikan Grayson mengambil telur ini dari cincin penyimpanannya dan apapun yang hidup tidak akan disimpan dalam cincin penyimpanan, dan ini juga akan menarik perhatian Raja Iblis, dan itu tidak akan berada di tangannya sekarang jika itu terjadi. Kurang dari serong lebih besar dari, ya, ini adalah makhluk kegelapan. Adapun mengapa itu dapat disimpan dalam cincin penyimpanan, meskipun menjadi makhluk hidup, itu karena status pseudo-dead, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, karena status ini, hampir mustahil untuk mengidentifikasi telur burung surga bawah dari paduan api neter, yang juga berperingkat di atas tingkat 9 dan telur ini juga dapat meniru kemampuan yang sama dari perisai bawah dari paduan api bawah, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, tidak hanya itu, tetapi status ini juga dapat membuatnya menipu tatanan alam, dan dapat disimpan dalam cincin penyimpanan yang khas. Selama telur itu tidak bertemu dengan sesuatu yang lebih tinggi pangkatnya dari dirinya sendiri, telur itu tidak akan pecah tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dihadapinya, kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari, begitulah cara burung surga bawah bertahan hidup dari predator alaminya juga, kurang dari serong lebih besar dari. Sehebat itu, seru S sambil menatap telur seperti giok di tangannya dengan gembira. Kali ini dia mengambil harta karun. Sepertinya suku iblis pedang telah bersentuhan dengannya tanpa sadar, dan mereka hanya menganggapnya sebagai harta pertahanan dan menyimpannya. Aku heran jika Raja Iblis mengetahui tentang nilai sebenarnya, dia mungkin akan mati karena menyesal. S menyeringai penuh semangat. Tiba-tiba matanya berbinar karena mengerti, mungkinkah alkemis itu entah bagaimana mendapatkan catatan kuno yang menjelaskan paduan api bawah, dan dia juga mengira keduanya sama. Itu sangat mungkin, dan dia mungkin ingin menggunakannya untuk menempa harta karun yang kuat. Heh, kamu ingin menipuku. Bermimpilah. S mendengus mengejek. Namun, ekspresi puas dirinya tiba-tiba jatuh. Tidak, jika aku tidak menyerahkannya, dia mungkin mulai menyebarkan informasi tentang paduan api bawah, tidakkah semua orang akan mencariku pada saat itu? Bahkan zona kerajaan mungkin tertarik jika mereka tahu tentang peringkat paduan api bawah. Meskipun itu tidak benar, apakah mereka akan percaya padaku? Aku harus menyerahkannya saat itu. Atau jika alkemis itu memberitahu seseorang dengan pikiran egois, mereka bahkan mungkin ingin membunuhku agar aku tutup mulut. Persetan. S tiba-tiba merasa telur ini adalah kentang panas saat ini, dan jika dia tidak memainkannya dengan baik, dia mungkin harus membuang identitas Feng sebelumnya. Lebih jauh, dia harus membuangnya dengan cara yang benar. Dia tidak bisa membiarkan siapapun tahu bahwa Feng adalah pencuri yang dicari selama ini. Tidak hanya orang-orang di sekitar Feng yang akan mengalami nasib tragis, tetapi ini juga akan menyebabkan badai yang luar biasa karena ini berarti pencuri langit dapat menipu kontrak kesetiaan Dewan Iblis Kerajaan. Pada saat itu, tidak akan hanya satu orang dari zona kerajaan yang mengejarnya, dan dia mungkin memberitahu Kaisar Iblis. Jantungnya berdebar-debar hanya dengan memikirkannya karena dia tidak bisa bersembunyi dari Kaisar Iblis dan hanya bisa lari. Aku harus membunuhnya dan siapapun yang tahu tentang ini. S memancarkan niat membunuh yang belum pernah ada sebelumnya. Karena dia tidak ingin memberikan binatang berharga yang dapat mengendalikan hukum, itu adalah harta paling berharga yang dia dapatkan selain kompas takdir pencuri abadi. Sistem, berapa banyak ki yang dibutuhkan telur ini sebelum menetas? Tanya S. Kurang dari serong lebih besar dari, host dapat menyimpannya di ruang pencuri hidup. Itu akan menyelesaikan masalah lingkungan dan menuangkan ki kegelapan surgawi setiap 3 hari sekali. Butuh 1000 hari seperti ini untuk menetaskannya, kurang dari serong lebih besar dari. Begitu saja, ya, S tidak bisa menahan senyum lebar. Dia tidak pernah berpikir akan mendapatkan hewan peliharaan dengan latar belakang seperti itu. Namun, jika dia tahu magma roh bawah adalah salah satu harta paling langka bahkan di surga yang lebih tinggi yang dapat menyebabkan perang besar, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Hanya saja ruang pencuri dan ki kegelapan surgawinya maha kuasa untuk memelihara makhluk kegelapan tanpa bantuan eksternal. Jadi, di tangan orang lain, telur ini hanyalah batu yang indah, tidak ada yang lain,
dan mereka juga tidak dapat merusaknya, bahkan jika mereka ingin meleburnya menjadi harta karun. Es dengan cepat melakukan apa yang disarankan sistem dan menuangkan ki kegelapan surgawinya ke dalam telur. Pertama, telur itu bergetar sebentar sebelum es merasakan kekuatan isap yang mulai melahap ki-nya seperti lubang tanpa dasar. Namun, ini hanya membuat es lebih gembira, dan dia menuangkan haki dengan kapasitas penuh yang bisa dikerahkannya. Tetapi dia segera terkejut ketika dia mengetahui bahwa tidak peduli seberapa banyak dia menuangkan, telur kecil ini sepertinya tidak akan penuh. Setelah 4 jam, es menghentikan ki-nya, yang hampir terhisap kering oleh telur kecil ini, tetapi dia tampak senang, lalu kelelahan. Setelah itu, dia meletakkan telur itu di dekat kepompong Eva dan memulihkan ki-nya yang terkuras. Bagaimana aku harus menghadapi manajer lantai dan wanita itu? Oh, dengan dia di sini, mengapa aku malah merasa gelisah karenanya? Mata es tiba-tiba berbinar, dan dia membuka panel rumah pencuri. Tanda pisah. Di dalam ladang yang indah yang dipenuhi dengan segala macam tanaman obat, udaranya dipenuhi dengan ki berkualitas tinggi dan aroma tanaman obat. Hanya dengan bernapas di sini, seseorang dapat merasakan kultivasi mereka tumbuh. Pada saat ini, seorang iblis wanita yang sangat cantik sedang merawat tanaman obat dengan hati-hati ketika tubuhnya sedikit gemetar. Apa yang terjadi, gadis kecil? Sebuah suara tua yang baik hati terdengar pada saat ini. Iblis wanita itu berbalik dan melihat iblis tua seperti fosil yang duduk bersila di atas panggung di tengah ladang tanaman obat ini dan tersenyum lembut padanya. Dia berkata dengan penuh perhatian, "Tuan, aku ingin keluar untuk melihat-lihat domain pedang, bolehkah?" Orang tua itu tampak terkejut dengan permintaan yang tiba-tiba ini. "Oh, ketika bocah nakal itu mengajakmu jalan-jalan, kamu tampak sama sekali tidak tertarik dan selalu fokus pada alkimia. Apa yang membuat muridku yang keras itu ingin keluar?" Iblis wanita itu cemberut. "Orang itu sangat menyebalkan. Aku tidak ingin pergi bersamanya, dan Tuan, aku tidak keras." "Hahaha, pergilah bersenang-senang. Kita para alkemis seharusnya tidak hanya terobsesi dengan alkimia dan menikmatinya sesekali. Itu bagus untuk mentalitas kita. Selain itu, kamu sudah sangat berkembang. Aku khawatir kamu mungkin akan menakuti orang-orang tua itu dalam pertemuan alkimia mendatang dalam setahun." Iblis tua itu berkata dengan ekspresi puas. "Semua berkat ajaran Tuan." Iblis wanita itu tersenyum penuh rasa terima kasih kepada lelaki tua ini. "Haha, jangan menyanjungku. Aku tidak akan bersikap lunak padamu." Orang tua itu menyeringai, tetapi dia senang. "Pergilah, jika kamu membutuhkan uang belanja, tanyakan pada Samuel atau jika ada yang menindasmu, katakan saja padaku, aku akan mencari keadilan untukmu." "Terima kasih, Tuan." Iblis wanita itu dengan cepat membungkuk hormat dan meninggalkan ladang ramuan itu. Orang tua itu mengantarnya pergi dengan matanya yang gembira sebelum dia mengeluarkan sebuah kubus hijau, dan kubus itu memerah. Suara dingin terdengar dari kubus itu. "Perintah Anda, Tuan, Lana sudah keluar, lindungi dia dari bayangan. Jangan ambil tindakan jika dia tidak dalam bahaya." Orang tua itu berkata tanpa ekspresi. "Sesuai perintah Anda, Tuan." Dengan itu, kubus itu kembali mati. Bajingan-bajingan itu ingin mendekati muridku yang berharga. Tidak ada yang layak." Orang tua itu mendengus dengan jijik. Iblis wanita itu berjalan santai menuju pintu keluar sambil berpikir keras sambil melihat ke udara. "Kurang dari serong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi pemimpin rumah pencuri. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari misi opsional, singkirkan bahaya. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari opsi 1. Bunuh manajer lantai pertama pagoda harta karun iblis kehidupan dan murid perempuannya dan curi cincin penyimpanan mereka. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari opsi 2. Jika kamu tidak dapat membatalkan misi. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari opsi 1 hadiah. 10.000 poin rumah. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari waktu, 3 hari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari hukuman, tidak ada. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari. Kurang dari serong lebih besar dari opsi 2 hadiah,
tidak ada kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari waktu, 10 menit kurang dari, strong lebih besar dari. Kurang dari strong lebih besar dari hukuman, tidak. Ada kurang dari, strong lebih besar dari kurang dari strong lebih besar dari, kurang dari, strong lebih besar dari kurang dari strong lebih besar dari. Catatan, harap pilih opsi dalam waktu 5 menit, atau misi akan otomatis dibatalkan. Kurang dari, strong lebih besar dari kurang dari strong lebih besar dari garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah kurang dari, strong lebih besar dari. Mata iblis wanita itu bersinar dengan ambiguitas. Bagaimana mereka berdua memprovokasi pemimpin? Atau apakah mereka menemukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka ketahui? Baiklah, karena kamu menyinggung perasaannya, kalian berdua bisa melupakan tentang hidup. Bibir cerinya melengkung menjadi senyum menawan, yang lebih seperti senyum seorang pembunuh yang kejam.